kembali Anafis. Malam ini kita akan membincangkan buku antologi lengkap cerpen Anafis yang diterbitkan kembali oleh penerbit buku Kompas. Tajuk diskusi malam ini membaca kembali Anafis, Sastra, Satir, Spiritualitas bersama dua pembicara kita, Hilmi Faik, editor sastra budaya Kompas, dan Afianti Arman, penulis redaktur utama tengara.id. Diskusi kali ini diadakan untuk memperingati 100 tahun Anafis yang peringatan ulang tahunnya dirayakan oleh UNESCO per tahun ini mengingat kontribusinya sebagai seorang sastrawan yang membahas isu-isu sosial dalam karya-karyanya. Buku antologi lengkap cerpen Anafis ini oleh penerbit buku Kompas diterbitkan kembali demi merayakan juga peringatan ulang tahun oleh UNESCO ini. Ali Akbar Nafis atau Anafis adalah sastrawan legendaris asal Padang Panjang, telah meninggalkan jejak yang tak terlupakan dalam sejarah sastra Indonesia. Karyanya berhasil memadukan nuansa lokal Minangkabau dengan dilema dan tantangan universal yang kita semua hadapi. Dalam rangka memperingatinya tahun ini, diskusi kali ini akan mengupas lebih lanjut kiprah beliau sebagai sastrawan dan intelektual dengan karya-karya yang penuh nada satir. Kontribusinya sebagai aktor sejarah yang kerap menyampaikan kritik melalui karya-karyanya yang bernada cemooh lebih banyaknya, baik melalui fiksi maupun non-fiksinya dalam esai-esainya mengenai adat Minangkabau, akan kita kupas malam ini dengan dua pembicara kita. Untuk gambarannya mungkin perlu kita ketahui terlebih dulu ya, mengenai program peringatan 100 tahun Anafis yang diinisiasi oleh Kemendikbudristek melalui Badan Pengembangan Bahasa dan Pembinaan Bahasa, yang merupakan upaya apresiasi penetapan 100 tahun Anafis sebagai perayaan internasional oleh UNESCO ini. Jadi per tahun ini, oleh Direktur Jenderal UNESCO, saat penutupan sidang umum ke-42 UNESCO pada 22 November 2023 lalu, disepakati bahwa per tahun ini kita akan merayakan hari lahir Anafis, dan kemudian seterusnya tetap merayakan hari lahirnya demi menghormati sumbangsinya, kontribusinya, karya-karya beliau di kancah internasional maupun nasional dengan karya-karyanya tadi itu yang mengangkat isu sosial dengan nada satir dan juga kekuatannya satirisme itu. Kegiatan ini menjadi pintu masuk yang membawa sastra Indonesia ke tataran global. Penetapannya sebagai salah satu agenda resmi di UNESCO memberikan peluang bagi bangsa Indonesia untuk memperkenalkan sastra Indonesia di forum yang lebih luas dan terbuka. Jadi itu akan meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama internasional, untuk melihat karya-karya, terutama pada periode ketika Nafis menuliskan karya-karyanya. Untuk selanjutnya mungkin saya akan mengundang langsung kedua pembicara, Afianti Arman dan Hilmi Faik. Sebelumnya, saya akan membacakan terlebih dahulu profil kedua narasumber kita malam ini. Hilmi Faik menjadi wartawan Kompas sejak 2005, menyukai sastra, seni rupa, dan film. Kerap diundang sebagai pembicara dalam forum seni rupa, sastra, dan film. Menjadi juri cerpen pilihan Kompas sejak tahun 2019, sering mengisi kelas menulis. Bukunya antara lain kumpulan cerpen Pesan dari Tanah tahun 2020, kumpulan cerpen Pemburu Anak tahun 2021, Mengabadikan Tabungan Kenangan tahun 2022, Crossing the Wall, The Stories of 20 Indonesian Muralists tahun 2022 bersama Seno Joko Yusiono dan Samuel Indratma, serta antologi puisi Perkara-Perkara Nyaris Puitis diterbitkan Gramedia tahun 2023. Pembicara Afianti Arman, seorang penulis, redaktur utama tengara.id. Ia adalah seorang arsitek, kurator, dan penulis. Pada 2008, ia mendapatkan penghargaan Ikatan Arsitek Indonesia untuk desain rumah kampung miliknya. Cerpennya, Pada Suatu Hari, Ada Ibu dan Radian, dipilih sebagai cerpen terbaik Kompas tahun 2009. Ia menerima penghargaan Kusala Sastra Khatulistiwa tahun 2011 untuk kumpulan puisinya, Perempuan yang Dihapus Namanya, dan Kusala Sastra Khatulistiwa 2018 untuk Museum Masa Kecil. Afianti Arman menulis beberapa buku arsitektur, salah satunya adalah kumpulan esai arsitektur yang lain. Selamat malam Mbak Vivi dan Mas Faik. Selamat malam Mbak
Saya panggilnya apa, Mbak Saya Mimi? Mimi. Ya, Mbak Mimi. terima kasih sudah hadir di sini sebagai narasumber utama kita untuk mendiskusikan kembali antologi lengkap Nafis yang tebal ini. Mungkin sebelum kita memulai diskusi, ada baiknya mungkin kita cerita dulu ya, bagaimana pengalaman Mas Faik dan Mbak Vivi dalam membaca buku ini gitu. Apa yang membedakan buku tebal antologi lengkap Nafis ini dengan buku-buku lain Nafis yang mungkin Mbak Vivi dan Mas Faik sudah baca sebelumnya. Oke, siapa dulu nih? Saya dulu atau Silakan ke Mbak? Mas Faik. Ya, pertama tentu dari tebalnya ya. Ini ini juga ternyata dengan membaca buku tebal dan berisi karya satu orang itu, kita bisa menemukan garis merah pemikiran-pemikiran dia di banyak cerita yang berserak. Dan karena ini sudah dibukukan jadi satu, yang berserak itu kemudian lebih mudah untuk dihubungkan. Jadi membaca buku ini seperti saya tinggal connecting the dots gitu. Misalnya saya menemukan tema-tema, oh selain satirisme, ada juga tema-tema yang bagaimana Nafis itu punya perhatian khusus tentang amaliyah, bukan hanya ritual-ritual agama yang penting. Oh, ternyata Hanafi juga sangat concern dengan memuliakan perempuan. Itu juga sangat tergambar di buku ini. Dua hal itu yang kemudian lebih banyak membetot perhatian saya untuk membaca lebih jauh tentang Hanafis. Meskipun ada juga misalnya soal perempuan itu, ada cerpen yang kesannya objektifikasi terhadap perempuan. Ada kesan seperti itu, tapi tentu saja kesan saya bisa saja salah. Karena saya hanya membaca teks yang saya tidak tahu teks itu kira-kira muncul dalam ruang dan kondisi seperti apa. Gitu. Itu sih Mbak, sekilas dari pengalaman saya. Di luar hal-hal yang menggelitik begitu ya, yang kadang membuat kita tertawa kecut sekaligus kayak, oh itu kok gue banget yang disindir gitu. Kesindir gitu juga ada. Itu Mbak Mimi dari saya. Terima kasih. Jadi connecting the dots ya Mas. Ya saya Iya, juga ngerasa ini walaupun setebal ini tapi enak banget dibaca ya Mas. Jadi memang betul. kita dari awal gitu bisa kerasa ada di tahun 64 ada judul cerpennya Pak Menteri mau datang, terus tahun 90 sepasang jas dari Menteri. Jadi kita bisa langsung tahu gitu ya. Iya, Ada kemiripan dari cerpen-cerpen pada periode tertentu dan juga tetap ringan gitu kita baca. tetap ringan, betul. Mm, Bahasanya tidak susah, mm, mm, tidak mm. susah untuk dicerna. Seperti itu. Saya kira kemahiran selain mencemooh, kemahiran Pak Nafis adalah mendongeng ya. Dia kayak teman lama yang bercerita gitu saja. Mm. Kita tidak perlu berpikir lebih jauh untuk memahami apa yang dia maksud. Meskipun kadang-kadang itu sifatnya simbolis atau metaforis bahkan. Gitu, Mbak Mimi. Ya, makasih Mas Faik. Saya juga sempat dengar gitu selama Mbak Vivi melakukan pembacaan atas cerpen-cerpen Anafis di buku ini, dia tertarik dengan Mbak Vivi tertarik dengan kesegaran yang ditawarkan Anafis tadi Hmm. persis seperti yang Mas Faik bilang. Mungkin bisa cerita ke teman-teman di sini lebih lanjut soal itu. Iya, eh, sebetulnya saya mau disclaimer dulu nih. Kalau tadi pertanyaannya Mimi, apa bedanya membaca buku ini dengan buku A.A. Nafis yang lain? Terus terang saya belum pernah baca buku A.A. Nafis yang lain. Jadi saya hanya baca Robohnya Surau Kami, saya lupa dari mana gitu ya. Tapi kemudian tiba-tiba saya dihadiahi kumpulan cerpen setebal berapa ratus, hampir 800 halaman ya, hampir 800 halaman ini dengan kata pengantar atau penutup yang merupakan gabungan dari keseluruhan karya cerpen beliau gitu, dan memang betul bahwa eh, kita bisa menemukan kesegaran diksi maupun kesegaran metafora di dalam cerpennya yang cukup mencengangkan buat saya karena itu ditulis di tahun-tahun 50-an, bahkan katakanlah yang sudah 60-an saja itu kita baca hari ini itu masih menarik dan tidak tidak menjadi basi atau tidak menjadi out of date gitu. Yang membacanya pun tuh kita masih bisa punya kekaguman kok dia bisa kepikir ya dengan frase-frase seperti ini di masa itu gitu. Jadi terus terang waktu itu juga saya sempat bilang sama Mimi, kenapa orang tidak menulis lagi seperti ini atau kenapa kok tidak banyak yang mendedah dan kemudian mencoba menstrategikan penulisannya dengan bukan mengikuti ya tapi merujuk pada Nafis gitu, meskipun ya zamannya berbeda, konteksnya juga pasti berbeda.
apa yang kita tulis juga pasti akan menggunakan kata, kalimat, dan ekspresi yang berbeda. Tetapi sebetulnya banyak langkah atau strategi yang masih bisa kita pelajari dari karya-karyanya yang menurut saya tidak kemudian menjadi obsolete. Betul sih, Kak. Jadi kalau teman-teman membaca buku ini mungkin seperti yang Mbak Vivi bilang tadi ya, terasa sekali gitu penuturan untuk tahun itu gitu ya. Kalau kita lihat cerpen yang tanggalnya tidak diketahui ini, atau paling tidak cerpen-cerpen awal yang dimuat di sini kan dari periode 1955. Terus secara kronologi kita ikut dari ke 60, 70, 80, 90 dan seterusnya. Tapi ketika kita lihat cerpennya tahun 55 saja, atau cerpen-cerpen yang paling awal ini saja, terasa banget lugasnya ya penuturannya nih. Rencananya Ben Virga penyair itu mau bangun pagi pada hari Minggu itu gitu. Itu penuturan yang kalau kita bayangkan itu dituturkan 70 tahun lalu, dan kita mengingat tentang sastra Indonesia yang selalu bayangan kita itu kan kayak sastra Indonesia 70 tahun lalu tuh mungkin banyak petatah petitifnya gitu. Tapi kalau oleh Nafis, oleh Idrus, mungkin juga oleh Khairil Anwar, itu kesegaran-kesegaran ini sudah ditawarkan ketika itu. Dan ya mungkin kalau kita melihat lagi, merujuk teman-teman penulis hari ini merujuk, mungkin akan merasakan kesegaran yang sama juga seperti yang kita sering baca di tulisan-tulisan hari ini. Terus tadi Mbak Vivi sempat menyebut juga tentang robohnya surau kami gitu ya. Kita tahu bahwa robohnya surau kami itu dianggap sebagai semacam magnum opus gitu, karya terbaiknya Hafiz. Dan itu yang paling banyak diperbincangkan gitu. Mungkin di sini Mas Faik dan Mbak Vivi bisa nggak berbagi mengeksplorasi gitu tentang apakah ada karya-karya yang serupa gitu dengan cerita robohnya surau kami ini, yang ini semacam motif yang muncul kemudian di dalam cerita-ceritanya Nafis yang lain dalam buku ini mungkin. Dan juga mungkin kita ingin dengar lagi gitu ya, kenapa sih robohnya surau kami itu bisa tampak sekuat itu gitu, selalu dibicarakan bertahun-tahun diulang-ulang terus pembicaraan terhadap karya itu. Apa yang membuat karya itu sangat penting untuk melihat ketokohan Nafis? Mungkin bisa dari Mas Faik. Oke, robohnya surau kami itu saya mulai dari ini ya, saya mulai dari kenapa itu menggugah sekali gitu. Sebenarnya pada fase-fase itu saya membayangkan dalam beragama, seseorang yang beragama itu kan mengandalkan atau mengutamakan sekali ritual. Sholat, kalau dalam tradisi Minang tuh Islam gitu, sholat, lalu mengaji, lalu berada di musola, itu seolah-olah eh, sesuatu yang wajib dan itu satu-satunya cara untuk bisa menyelamatkan diri dari siksa neraka gitu. Tetapi kemudian di cerpen ini itu dibalik oleh A. Nafis, bahwa A. Nafis bilang secara tidak langsung, kalau kita sibuk dengan urusan-urusan ilahiyah, urusan-urusan yang hablum minallah itu yang hubungan dengan Tuhan, dan kemudian menyingkirkan atau mengabaikan hal-hal yang terkait dengan hubungan manusia, itu sebenarnya kita juga dolim, kita juga orang yang sesat, dan karenanya tempat kita di neraka. Dan itulah yang kemudian di dalam toko kakek, ini kan cerita tentang seorang kakek yang hanya beribadah, bahkan dia menghidupi diri sendiri aja mengandalkan orang lain begitu, dari orang yang pemberian orang lain lah. Dari situ datang satu orang provokator gitu, sebutlah begitu, yang kemudian memberi semacam kesadaran baru bahwa kalau kakek ini hanya mengandalkan ibadah-ibadah ritus tadi, ritual tadi, maka dia tempatnya di neraka. Nah, sialnya provokasi ini berhasil dan si kakek akhirnya mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Dengan kata lain, si Nafis itu menyelipkan pesan si kakek ini pun yang sudah beribadah dengan sangat rajin itu sebenarnya juga tidak yakin dengan kediriannya sendiri. Dia tidak yakin bahwa apa yang dilakukan itu benar. Maka dalam kegoyahan itu ketika diterpa provokasi sedikit, dia akhirnya roboh. Dan disitulah robohnya surau kami itu saya memaknai bahwa surau itu kalau semata-mata dipakai hanya untuk urusan-urusan yang itu tadi, hubungan dengan Tuhan semata, ya dia tidak apa namanya, dia tidak menemukan kejatian dirinya sebagai tempat ibadah. Makanya kalau kita tarik sekarang ini ketika banyak orang taruhlah di masjid, orang mau mampir istirahat ataupun mandi terus dilarang, itu juga sebenarnya
sesuatu yang mengingkari hakikat tempat ibadah itu dan mengingkari cara orang beribadah. Bahkan kalau misalnya pengumuman di masjid itu kan sering ada pengumuman begini. Hari ini terkumpul uang kotak masjid 900 juta rupiah dan itu terdengar sampai dengan rumah warga yang 3 hari tidak makan. Nah, ini sebenarnya kumpulan orang-orang yang beriman itu sudah mengingkari agama karena dia tidak peduli pada lingkungan. Itu pesan yang saya kira sangat kuat sekali dan apakah kemudian cara seperti itu lalu berdampak pada sastra-sastra setelah Nafis? Saya kira banyak sekali sastra-sastra yang berbicara tentang hal itu. Misalnya yang baru-baru taruhlah punya Raudal Tanjung Banua, doa Bilal Jawad itu kan bercerita tentang bagaimana seorang pendatang itu kemudian mengandalkan bahwa cara beribadah harus seperti dia. Dia memprovokasikan penyeragaman cara beragama. Dan itu kemudian sebagian orang lama merasa kehilangan kediriannya karena cara beribadah itu tidak harus seperti dia. Ada cara-cara lain yang lebih humanis, yang lebih bisa menyapa orang lain. Lalu juga mungkin cerpennya si Damhuri Muhammad, Kandang Kambing Jawilah. Kandang Kambing Jawilah ini bercerita tentang sekelompok warga di dalam satu kampung itu protes dengan kandang kambing Jawilah gara-gara di kandang kambing itu ada palang yang bentuknya mirip salib. Nah, bagi orang-orang ini salib itu mengganggu keimanannya. Lalu dengan cara yang sangat cerdas si Damhuri Muhammad bilang, ada tokoh yang non-muslim di situ bilang, saya itu sehari 5 kali mendengar adzan dan iman saya tidak pernah goyah untuk masuk Islam. Nah, ini saya kira cara-cara yang motif-motif yang sama dilakukan oleh cerpenis-cerpenis lain setelah Nafis untuk menyuguhkan betapa yang rapuh, betapa iman-iman yang rapuh itu sebenarnya kadang-kadang berasal dari kita sendiri, dari dalam, bukan dari luar. Saya kira kalau kita inventarisir dari tahun ke tahun, cerpen-cerpen model seperti ini akan banyak sekali. Saya hanya menyebut dua itu sebagai contoh yang barangkali sebangun dengan semangat dari robohnya surau kami. Itu Mbak Mimi, semoga tidak kepanjangan. Makasih Mas Faik. Jadi yang saya catat Raudal Tanjung Banua dan Damhuri Muhammad itu ya. Perlu kita lacak ya jejak kekaryaannya gitu karena mungkin kalau kita tanya ke pengarangnya ada pengaruh jelas dari Nafis barangkali ya. Ya, Karena ada kalau motif. Raudal Tanjung Banua saya kira sangat jelas karena berkali-kali dia mention Nafis itu punya relevansi. Kebetulan juga sama-sama orang Minang ya. Meskipun Raudal Tanjung Banua hidup di Iya. Jogja. Damhuri Muhammad juga kan? Udah Damhuri ya. Damhuri Muhammad juga udah Damhuri. Oke. Terima kasih Mas Faik. Mbak Vivi? Saya mau menambahkan Feby Indirani ya, yang bukan cuma menghasilkan satu cerpen, tapi betul. satu buku berupa kumpulan cerpen yang berjudul Bukan Perawan Maria. Di dalam kisah-kisahnya itu dia dengan sangat berani membalikan hal-hal yang sementara ini dianggap tabu, haram dan sebagainya gitu di dalam satir-satir yang juga kurang lebih mempunyai bangunan yang mirip dengan Nafis, seperti misalnya Babi Ingin Masuk Islam. Kemudian saya lupa judulnya, tetapi cerita tentang seorang yang menggunakan cadar dan kemudian pelan-pelan kehilangan wajahnya gitu. Mulai dari hidungnya hilang, mulutnya hilang dan sebagainya gitu. Itu sebetulnya kan sebuah parodi atau mungkin sindiran juga bahwa begitu dia menggunakan cadar ada semacam sugesti bahwa sebetulnya dia kehilangan wajahnya gitu. Atau cerita-cerita lain di dalam kumpulan tersebut yang menurut saya cukup menohok dan pada eranya itu memang pada era buku tersebut keluar tuh memang saya tahu bahwa ada pertentangan atau ada komentar yang cukup keras terhadap karya tersebut, tapi kemudian karya tersebut didampingi dengan satu gerakan yang namanya relaksasi beragama. Itu saya rasa satu hal yang cukup berani yang dilakukan oleh seorang penulis perempuan terhadap satu tema yang cukup sensitif. Tetapi kalau boleh
minggir sedikit dari tema. Sebetulnya saya ingin menyoroti kepengrajinan dari cerpen Anafis ini yang justru menurut saya menarik, bukan justru sih, tapi juga menarik untuk kita amati bersama-sama, karena kepengrajinan ini yang sebetulnya sering luput dari pengamatan pembaca yang lebih tertarik untuk menelaah tema dan cerita tanpa menyadari bahwa sebetulnya cerita tersebut itu tidak dapat hidup tanpa kepengrajinan yang mumpuni. Ya kita tahu bahwa itu sebetulnya semacam budaya jalan pintas dalam mempelajari sastra Indonesia yang sudah terlanjur ada di sekolah-sekolah gitu ya, yang setiap kali kita baca itu guru dengan cepat akan meminta murid untuk menyimpulkan apa moral of the story-nya gitu, tanpa berusaha mendedah apa yang menyebabkan pengalaman pada waktu membaca cerita itu menyenangkan. Eh, Boleh saya melompat ke sini ya, Nih ya. Jadi kalau saya bisa eh, bisa ambil poin itu paling tidak ada 3 poin. Yang pertama adalah deskripsi yang impresif. Ada banyak cara untuk mendeskripsikan suasana atau orang atau peristiwa, tapi keterampilan seorang penulis itu menentukan apakah deskripsinya itu akan meninggalkan impresi yang cukup dalam untuk bisa diingat oleh pembaca. Dan Nafis punya keterampilan untuk melakukan itu dengan menggunakan cara-cara yang dalam tanda kutip tidak lazim, tapi juga tidak berlebihan, sehingga menghasilkan deskripsi yang sangat melekat dalam benak pembaca. Ada beberapa contoh lain yang sebetulnya saya sudah catat, tetapi saya akan langsung lompat ke deskripsi tentang bagaimana situasi surau di dalam cerpen Robohnya Surau Kami. Ini saya bacakan aja karena pendek. Tahu beberapa tahun yang lalu, Tuan datang ke kota kelahiranku dengan menumpang bis. Tuan akan berhenti di dekat pasar. Melangkahlah menyusuri jalan raya ke arah barat. Maka kira-kira sekilometer dari pasar akan sampailah Tuan di jalan kampungku. Pada simpang yang kelima, pada pada simpang yang kelima membeloklah ke jalan sempit itu. Dan di ujung jalan itu nanti Tuan temui sebuah surau tua. Di depannya ada kolam ikan yang airnya mengalir melalui 4 buah pancuran mandi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa penggambaran yang presisi dan detail itu menghadirkan pembaca ke lokus kejadian peristiwa. Dan dengan demikian secara tidak sadar, pembaca itu seperti terbawa oleh bus antar kota, kemudian sampai di suasana pasar, masuk ke jalan kampung, dan akhirnya tiba di surau yang asli. Itu yang pertama yang saya amati dari strateginya si Nafis untuk memisahkan tentang surau tersebut. Kemudian yang kedua adalah kalimat pertama atau paragraf pertama yang menyentak. Menyentak nih dalam arti bukan hanya mengagetkan karena ada kontradiksi yang kuat atau apa gitu ya, tetapi juga yang seperti tadi, yang deskriptif dan sangat detail dan bisa menyihir pembaca untuk terus membaca. Itu adalah salah satu contoh. Robohnya Surau Kami memberikan contoh satu paragraf pertama yang sangat Robohnya menarik. Surau Kami kamu tahu nggak? Yang lain-lain tentu saja ada, misalnya contohnya orang dari luar negeri, kemudian Maria dan lain-lain, tapi itu nanti kita bicarakan belakangan. Satu lagi sebetulnya yang sangat menarik adalah strategi cerita berbingkai. Itu menurut saya adalah strategi penceritaan yang unik dari satir-satirnya Nafis yang mungkin rujukannya adalah parabel atau cerita berbingkai klasik ya seperti 1001 Malam atau yang lain-lain gitu ya. Tapi saya melihat ini sebagai satu strategi bercerita yang memberi kebebasan pada narator atau aku lirik atau protagonis untuk melepas tanggung jawab penceritaan pada orang lain. Dengan demikian cerita bisa menjadi bola liar yang sangat bebas gitu ya, yang bisa mencela, menertawakan, mengolok-olok subjek yang ingin dan dengan menggunakan cerita berbingkai ini, Nafis membebaskan imajinasinya mendorong cerita sampai ke titik ekstrim. Dan benar saja kan, memang Robohnya Surau Kami dan Mantra Buka itu kan ekstrim pada zamannya dan banyak mendapatkan pertentangan pada zaman itu juga. Ibaratnya tuh kayak orang main layangan, kemudian protagonisnya atau aku orang yang sastra.
sementara layangannya itu bebas bermanuver di udara. Dan di dalam robohnya surau kami kita tahu bahwa Nafis itu menggunakan Ajo CD untuk membawakan cerita di dalam bingkainya, sementara protagonis atau aku liriknya sendiri itu berdiri di luar bingkai sebagai pengamat yang menyaksikan efek atau akibat dari kisah atau parabel Ajo CD kepada kakek Garin si penjaga musola. Dan yang terakhir mungkin itu ya, plot twist ya. Kita mungkin sudah mendapat sugesti gitu dari awal, ini akan ada sesuatu yang terjadi, tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan plot twist ini juga merupakan keahlian dalam kepengrajinan Nafis. Dia tuh menggiring kita, tapi pada saat yang sama juga menggocek di akhir cerita. Dan rasanya selain dari robohnya surau kami, hampir semua ceritanya Nafis itu menyuguhkan kejutan di akhir cerita dan membuat kita seperti apa ya, terhenyak pada saat membaca akhirnya tersebut. Dan yang sulit dari membuat plot twist sebetulnya adalah mempertahankan dan menjaga logika cerita agar semuanya tuh tetap masuk akal meski tidak sesuai dengan kemauan pembaca atau sugesti awalnya. Nah, kurang lebih itu sih yang saya bisa baca dari robohnya surau kami, lepas dari Api gitu. Saya Ini lepas dari dari tadi ada itu apa suara-suara. Silakan. lepas dari tema cerita atau muatan konten yang ingin disampaikan oleh muatan konten atau muatan kritik yang ingin disampaikan oleh Nafis. Mudah-mudahan nggak kepanjangan, kayaknya kepanjangan. Ini menurut saya seru sih, kayak kita langsung ditawarkan beberapa nama penulis hari ini gitu yang kira-kira juga memiliki teknik atau nada penceritaan yang serupa gitu dengan Nafis tadi. Kalau dari Mas Faik kan Raudal Tanjung Banua dan Damuri Muhammad, dari Mbak Vivi itu ada nama baru, ada Febi Indirani gitu ya, dengan juga ada semacam gerakan supaya kita beragama dengan santai sekarang ya. Kita kan sudah diajak gitu ya untuk membicarakan penulis hari ini dalam kaitannya mendiskusikan tentang Nafis. Dan juga tadi Mbak Vivi membahas mengenai teknik-teknik Nafis, deskripsi, cerita berbingkai, terus juga plot twist. Yang kita bisa bayangkan kan bagaimana sih konteks sejarah yang melahirkan pemikiran semacam itu gitu di benak Nafis untuk kemudian mengeksplorasi teknik bercerita seperti itu, untuk kemudian melakukan kritik terhadap adat Minang atau terhadap religiositas atau cara beragama ketika itu gitu ya. Kalau hari ini tadi tiga nama yang Mbak Vivi dan Mas Baik sebutkan melakukannya dengan konteks hari ini gitu, mungkin melihat peristiwa bagaimana cara kita beragama beberapa 10-20 tahun terakhir ini lumayan perlu diberikan penyegaran gitu ya. Yuk kita rileks beragama. Tapi kalau kita lihat konteksnya Nafis sendiri dalam konteks sejarahnya, apa sih yang membuat Nafis itu menulis gitu tema-tema seperti ini, atau juga tadi mengeksplorasi teknik ini? Karena kalau kita mempertimbangkan mungkin sebelum Nafis kan ada pujangga lama, kok dia nggak dapat pengaruh dari pujangga lamanya gitu, tapi dia kayak dengan teman-teman pujangga baru gitu, yuk kita bikin ekspresi yang lebih baru gitu. Kenapa itu terjadi pada Nafis? Saya bisa menebak-nebak saja sih, karena saya tidak membaca lebih jauh Nafis masa kecilnya bagaimana, lingkungannya seperti apa, tapi dari karya-karyanya dan juga dari beberapa info yang minim yang saya dapat itu, Nafis orangnya bukan orang yang apa namanya, temperamen, tapi orangnya rileks, orangnya suka guyon. Dan itu kayaknya kepribadian itu juga nampak di tulisan-tulisannya. Saya dapat afirmasi itu dari beberapa penjelasan kecil begitu. Nah, dalam hal beragama saya kira Nafis juga orang yang melihat Tuhan itu zat yang suka bercanda gitu. Tuhan itu bukan sesuatu yang menakutkan. Jadi ada tafsir ketakutan terhadap Tuhan itu bukan seperti kita takut pada penguasa. Tetapi ketakutan kepada Tuhan yang ditafsirkan oleh Nafis adalah seperti ketakutan kita kepada kekasih yang begitu kita cintai. Ketakutannya itu bukan ketakutan karena terintimidasi, tapi ketakutan akan kehilangan, seperti itu.
Sehingga untuk merayu Tuhan, Nafis itu di dalam narasi-narasi cerpennya meminta kita harus bersikap semanusiawi mungkin kepada sesama manusia. Nah, tetapi pada saat yang sama, Nafis itu juga mengingatkan dengan cara yang ekstrim bahwa kita sebagai manusia, ini langsung masuk ke tema lain barangkali ya, itu kadang-kadang ingin memanipulasi Tuhan dalam masuk ke dalam Manrobuka. Manrobuka itu kan bercerita tentang ada anak kembar, yang satu sangat taat beribadah, sangat baik, sangat ideal begitulah untuk ukuran masyarakat yang beragama. Yang satu ini sebaliknya, sangat ekstrim, dia suka mabuk, suka main perempuan, suka minum alkohol, suka judi dan sebagainya. Nah, ketika meninggal, yang suka mabuk-mabukan dan bandel ini di dalam peti matinya dia bawa alkohol, bawa madat dan lain-lain. Ketika ditanya oleh malaikat, "Man Robbuka?" Siapa Tuhanmu? Dia tidak tahu harus jawab apa. Tetapi dia menyodori bekal itu tadi, alkohol, madat, dan malaikat diajak mabuk bareng. Kebayang sebentar, saya cek itu tahun berapa ya? Man Robbuka itu awal-awal. Saya cek Man Robbuka itu kan tahun sebentar, 57. tahun 57. Kebayang tahun 57 ada orang nulis dengan gaya seperti itu, mendobrak cara berpikir umum gitu. Ini bahkan di dalam, saya kira orang-orang yang punya latar belakang pesantren pun dan punya cukup ilmu begitu untuk tahu mana tahapan makrifat, hakikat dan lain-lain, saya kira juga belum seberani itu, tapi Nafis berani membongkar itu. Nah, yang saya tangkap sebenarnya satu, kenakalan iya. Yang kedua, lebih substansial adalah Nafis itu membawa logika manusia bahwa manusia yang rusak, manusia yang mengingkari nilai-nilai kemanusiaan, yang mengingkari nilai-nilai ketuhanan itu berpikir semuanya bisa dibeli dengan apa yang dia bawa. Pada akhirnya di cerita itu, malaikatnya kan salah tendang. Mestinya dia ditendang ke neraka, tapi nyatanya ditendang ke surga. Nah, sekarang ini kita perhatikan, ada orang nyumbang masjid pakai duit hasil korupsi. Ada orang memberangkatkan orang haji pakai duit hasil korupsi. Ada orang mendirikan sekolah, membiayai anak yatim, merawat para janda pakai duit korupsi. Dan mereka itu bukan sekedar menghibur diri agar hatinya tenang, enggak. Mereka sudah berhitung. Ini amal. Mas Faik ke mute, sorry. Ya. Karena ada suara yang lebih kenceng tadi. Sampai mana Iya. tadi? Mereka sangat matematis hitung-hitungannya. Kalau nyumbang 1 miliar itu berarti hitungan pahala jariahnya bisa jadi 10, bisa 1 triliun gitu kan. Mau membeli Tuhan. Tuhan mau dibeli. Nah, saya kira konteks cerpen yang ditulis tahun 57 ditarik sekarang itu masih sangat relevan. Dan banyak orang yang kemudian akan menyadari betapa sebenarnya cara kita beragama itu tidak jauh berbeda dengan yang dulu-dulu. Tidak ada progresivitas yang berarti. Atau bahkan kita malah mengalami regresi gitu. Begitu Mbak Mimi. Sementara Ya. itu dulu. Terima kasih Mas Faik. Ini ada banyak keluarga Nafis yang bergabung sepertinya. Saya membaca nama-nama Nafis. Ya, kalau tadi kita sudah gitu ya diajak gitu untuk menelusuri lagi tentang Mandrabuka, terus konteks zaman ketika itu apa yang menyebabkan Nafis gitu terpikir gitu menuliskan cerita ini. Mbak Vivi, mungkin apakah ada pendapat yang sama atau malahan mau menambahkan sesuatu terkait itu? Ya, saya mau meneruskan sedikit tentang pendapat Mas Faik tadi tentang manusia ya. Betul bahwa saya melihat kenapa kok cerpen-cerpen A.A. Nafis itu bisa sedemikian sedemikian bisa berelasi dengan kita, dengan pembacanya baik pada masa itu maupun masa sekarang. Tentu ini adalah sebuah spekulasi ya. Saya melihat yang pertama dia menempatkan dirinya sebagai manusia dengan arti yang yang bukan cuma sekedar wadak gitu, tetapi manusia dalam keseluruhannya gitu.
dan itu membuatnya menjadi peka terhadap masalah-masalah manusia. Kalau di dalam penutup yang dituliskan oleh Pak Ismet Fanani yang merangkum keseluruhan kumpulan cerpen komplit ini, beliau menyebutkan sesuatu yang menurut saya itu sangat sangat tepat dan sangat sangat ringkas, tapi bisa menceritakan bagaimana karakter atau keseluruhan bangun cerpen dari si A. Nafis. Cerpen Nafis, suara manusia. Itu betul. Karena meskipun dia dalam keseluruhan tema tersebut, Nafis hampir selalu menggunakan latar orang-orang Minang atau kampung halaman ya, meskipun tidak selalu literal, tetapi sebetulnya masalah-masalah yang disampaikan itu sangat sangat universal dan masalah-masalah manusia pada umumnya. Dan yang sangat terasa di dalam penceritaannya adalah kedalamannya. Bagaimana ia bisa mendekati masalah-masalah tersebut dengan detail dan dengan pemahaman yang peka akan situasi orang-orang yang terlibat. Nah, itu yang sebetulnya saya nggak tahu kenapa bisa begitu gitu ya. Bisa jadi itu juga pengaruh bahwa beliau terhindar dari kehidupan yang hiruk pikuk di ibu kota atau di Jawa misalnya, karena dia tetap tinggal di tempat kelahirannya gitu, sehingga memberi jarak yang membuatnya bisa melihat segala macam persoalan dengan lebih jernih gitu. Itu lagi-lagi sebuah spekulasi, tetapi saya hampir yakin bahwa dengan menempatkan dirinya sebagai manusia, maka beliau memiliki kepekaan untuk melihat meneropong masalah-masalah manusia dengan sangat baik gitu. Dan sebetulnya kita nggak kalau kita bicara tema itu kan dia sudah terlanjur terkenal sebagai seorang pengarang satir tentang religiositas gitu. Tapi sebenarnya kalau kita bedah gitu ya keseluruhan 68 cerpennya itu kan banyak sekali temanya gitu. Nggak cuma bicara soal agama, tetapi bicara soal adat dan pernikahan seperti misalnya di cerpen Ganti Lapik dan Cina Buta, atau emansipasi wanita seperti di dalam cerpen Maria, atau bukan kontroversi tapi pergulatan antara agama dan rasa kemanusiaan seperti dalam cerpen Datangnya dan Perginya, atau gegar budaya seperti dalam cerpen Orang dari Luar Negeri. Yang sering juga diolah adalah tentang birokrasi, kemunafikan, feodalisme seperti dalam cerpen Pak Menteri Mau Datang atau Orde Lama, atau masalah-masalah yang sederhana seperti misalnya cinta dalam perebutan, atau dalam cinta yang berbahaya gitu dalam cerpen Si Bangkak, atau penderitaan rakyat seperti misalnya di dalam Bertanya Kerbau pada Pedati. Jadi range-nya atau spektrum dari cerpen-cerpennya itu luas sekali, mencakup banyak sekali hal, dan itu menurut saya hanya bisa dilakukan oleh penulis yang peka terhadap masalah-masalah kemanusiaan. Wow, terima kasih Mbak Vivi. Ya, di diskusi kali ini buat teman-teman yang sudah ikut diskusi sejak tadi dan juga mungkin yang baru bergabung terlibat di sini, kami mengundang mungkin teman-teman untuk memberikan komentar dulu di kolom chat. Nanti setelah satu pertanyaan terakhir ini, teman-teman saya akan tunjuk untuk mengajukan pertanyaan. Ya, sedari tadi Mas Faik dan Mbak Vivi sudah membahas mengenai bagaimana penulis-penulis hari ini gitu mendapatkan pengaruh dari Nafis. Itu penting kita untuk mengetahui bagaimana pengaruh Nafis kepada penulis hari ini, karena itu merupakan salah satu cara gitu ya untuk mengukur wah ini ketokohan suatu karya atau seorang penulis gitu bagi generasi selanjutnya itu seperti apa dan siapa pelanjutnya. Tradisi, tradere, penerus itu selalu merupakan hal yang penting dibahas ketika kita membahas ketokohan seorang penulis. Lalu juga tadi kita sudah mendiskusikan mengenai konteks zamannya Nafis atau kebaruan yang ditawarkan Nafis tahun 57, dia sudah menulis Mandrabuka. Dan juga tadi Mbak Vivi sudah menyebutkan beberapa karya yang
range-nya itu sangat luas. Jadi ketika kita membicarakan anak Nafis sebetulnya bukan hanya membicarakan judul besar acara ini, gitu. Bukan hanya membahas soal satir, teknik bercerita yang satir atau parodi atau cerita berbingkai yang tadi dibilang sama Mbak Vivi, tapi juga bukan juga tentang spiritualisme semata atau adat, tapi juga lebih luas daripada itu isu-isunya. Sosial politik, kalau kita hari ini melihat menyaksikan teman-teman turun ke jalan gitu, mendemonstrasi DPR, dalam cerpen Nafis banyak juga gitu yang membahas soal menteri, perkara DPR dan presiden juga gitu, dan itu yang bisa dibaca lebih lanjut. Mungkin pertanyaan terakhir saya sebelum nanti ke teman-teman, ke Mbak Vivi dan Mas Faik, lebih ke melihat ya konteks bahwa tadi kita sudah mendiskusikan bagaimana Nafis tahun ini hari ulang tahunnya, hari jadinya gitu 100 tahunnya itu diperingati oleh UNESCO. Jadi kita bersama-sama warga dunia gitu memperingati Nafis sebagai tokoh sastra kita. Mungkin saya ingin tanya gitu ke para pembicara, karya-karya apa saja dari Nafis yang perlu dibaca lagi oleh para anak muda hari ini dan juga terutama publik dunia gitu ketika kita membicarakan Nafis. Jadi apa yang ditawarkan Nafis melalui cerita-cerita yang tadi Mbak Vivi sudah ngasih sedikit clue gitu, tapi mungkin bisa beberapa cerpen saja, 1 sampai 3 cerpen mungkin. Terima kasih. 1 sampai 3 cerpen. Saya kira datangnya dan perginya itu salah satu yang penting ya. Saya akan menambah ulasan sedikit. Datangnya dan perginya itu kan pertarungan antara nilai agama atau nilai kemanusiaan. Jadi cerita besarnya itu kira-kira begini. Ada seorang laki-laki yang meninggalkan keluarganya lalu bertemu dengan perempuan. Karena meninggal istrinya, lalu dia bertemu dengan perempuan-perempuan lain. Tapi anaknya waktu itu masih kecil. Ketika anaknya udah besar, dia ingin bapak sebagai ayah ini dipanggil untuk pulang gitulah. Dan dia juga rindu pada anaknya. Nah, ketika sampai di rumah, anak dan menantu beserta cucunya ini nggak ada di rumah, tetapi ada satu perempuan. Dan dia tahu perempuan itu adalah perempuan yang pernah dia tidurin dan ternyata punya anak. Tapi lacurnya anak dari hubungannya itu menjadi menantunya atau menjadi istri dari anak kandungnya. Nah, di situ ada dorongan sebagai seorang yang taat beragama, si laki-laki ini ngerasa saya harus kasih tahu bahwa hubungan itu terlarang karena mereka adalah saudara sama ayah meskipun beda ibu. Tetapi si kekasihnya atau ibu atau besannya itu agak membingungkan Bang ya. Atau mertua dari anaknya itu bilang, jangan dikasih tahu. Cukup kita yang menanggung dosanya. Karena kalau kamu kasih tahu, kamu merusak hubungan mereka. Kamu tidak bisa membayangkan bagaimana nasib cucu-cucumu itu, anak-anak mereka, yang mengetahui ternyata ayah ibunya adalah bersaudara. Nah, di sini ada benturan nilai dengan sangat nilai. Saya kira craftingnya itu penting ya. Bagaimana Nafis membenturkan nilai agama dan nilai kemanusiaan. Dan yang saya salut adalah Nafis memenangkan nilai kemanusiaan. Karena pada akhirnya si laki-laki tadi pergi dari rumah dan membiarkan menantu, anaknya, dan cucu-cucunya hidup bahagia. Kira-kira endingnya seperti itu. Ini penting. Saya teringat pada satu ungkapan bahwa mementingkan kepentingan manusia di atas kepentingan Tuhan. Karena sebenarnya apa sih kepentingan Tuhan? Tuhan itu nggak perlu dibela. Tuhan itu maha kuasa. Sehingga yang perlu dibela adalah nilai-nilai kemanusiaan. Yang justru manusia itulah yang lemah yang harus kita temani. Yang harus kita sapa. Nah, itu cerpen ini saya kira bukan hanya relevan hari ini, tetapi pada 50-40 tahun ke depan, cerpen ini tetap relevan. Itu satu. Yang kedua, Manrobuka tadi jelas. Eh, yang ketiga ini agak susah pilihannya. Kalau pilihan cuma 3, karena banyak ya. Yang bagus-bagus banyak. Datangnya dan perginya itu, datang dan perginya. Tamu yang datang di hari Lebaran, itu saya kira juga Nafis sudah bisa menerobos ruang dan waktu ya. Dalam pengertian begini, itu kan kegelisahan manusia urban. Orang yang hidup berkecukupan, pejabat, tetapi kemudian di masa akhirnya merasa kosong karena ditinggal oleh anak-anaknya. Anak-anaknya sibuk dengan urusannya sendiri, sementara mereka
rindu di hari Lebaran yang semestinya waktu berkumpul itu tidak ada yang datang. Ini problem psikologis masyarakat urban yang ditulis dengan cantik oleh A.A. Nafis. Dan saya kemudian ketika membaca itu terus terang saya yang ayah dari 3 anak ini membayangkan apakah ketika tua nanti saya akan mengalami seperti tokoh utama dalam cerita itu. Dan agar tidak mengalami hal yang sama, apa yang harus aku lakukan? Ada permenungan atau dengan kata lain cerpen itu setidaknya mengajak saya untuk berdialog ke dalam dan berpikir lebih jauh cara mendidik anak agar kita tidak dilupakan. Karena pada satu masa itu anak saya bilang begini, apakah ayah sudah nabung? Loh, kok tiba-tiba kamu nanya seperti itu? Iya, karena ketika saya besar, saya tidak mau jadi sandwich generation. Kebayang, anak saya itu baru SMP waktu itu dan bertanya seperti itu, saya Seru membayangkan, banget. kok kurang ajar sekali anak ini. Dalam dalam satu sisi saya berpikir begitu. Ini biaya hidupnya masih saya tanggung, makannya masih saya tanggung, hidup masih saya atap dengan saya. Kalau saya nggak bisa bayar listrik, dia nggak bisa main HP, kok berani-beraninya dia menggugat ayahnya. Tetapi ada kesadaran lain yang kemudian menampar saya, ya cara berpikir orang-orang urban kira-kira begitu. Dia tidak mau mendapat beban yang sebenarnya beban itu sudah bisa diantisipasi jauh-jauh hari gitu kan. Makanya dia bertanya, apakah ayah sudah menabung? Dan ketika saya membaca cerpen ini saya teringat dengan pertanyaan itu. Kegelisahan-kegelisahan orang urban. Saya kira itu dulu Mbak Mimi. Semoga membantu dan menjawab. 3 cerpen ya tadi, masih datangnya dan perginya, tamu yang datang di hari Manrobuka Lebaran, dan dan tamu di Manrobuka. Tadi ya, sudah dibahas panjang sama ya. Mas Pak di depan. Ya. Mbak Vivi, silakan Oke. 3 cerpen. Yang pertama Maria, saya sangat tertarik kepada cerpen tersebut bukan hanya karena temanya. Jadi cerpen ini menggambarkan tentang seorang perempuan yang sangat progresif pada saat itu dan itu menggambarkan keinginannya untuk memperjuangkan emansipasi perempuan meskipun pada akhirnya dia dalam tanda kutip menyerah atau memilih lelaki yang ternyata punya kontrol kuat terhadap dia gitu dan itu kan itu saja sudah membuat kita bertanya-tanya gitu ya. Kenapa kok akhirnya dia memilih lelaki itu? Tetapi yang kedua adalah karena cerita ini dibungkus di dalam sebuah latar yang meskipun sayup-sayup gitu ya, tetapi ternyata sangat membekas di kepala saya, yaitu latar perang saudara PRRI Permesta ya pada saat itu ya. Dan eh, itu membuat keseluruhan cerita yang awalnya meskipun di awal itu ada sugesti bahwa ini akan berakhir tragis gitu. Sepanjang cerita tuh kita dibikin lupa karena ceritanya tuh sangat ceria, energik, sangat hidup, vibrant gitu ya. Tetapi kemudian kita diingatkan lagi di akhir cerita tentang akhir yang tragis tersebut. Ini yang membuat cerita ini sangat berkesan. Tapi selain dari temanya, craftsmanship-nya atau kepengrajinannya juga juga luar biasa. Mulai dari hal yang tadi saya ceritakan ya, yaitu paragraf pertama yang impresif gitu ya. Paragraf pertamanya tuh luar biasa. Di sini dia menceritakan, saya bacakan sedikit dengan cepat. Air batang antokan yang mengalir deras ke Samudra Hindia itu, demikian gemuruh bunyinya di tempat aku berdiri sekarang. Tak pernah berhenti mengalir sejak dari Danau Maninjau sumbernya. Pada masa PRRI, banyak orang mati dihanyutkan kedua belah pihak yang bermusuhan. Salah seorang daripadanya, Maria, temanku. Lalu cerita beralih ke penggambaran Maria yang sangat hidup, sangat bersemangat, sangat energik. Itu yang membuat kita otak kita tuh ternyata mudah sekali dipermainkan gitu ya dengan dari paragraf pertama yang sangat hitam, yang sangat gelap, terus kemudian kita didorong untuk masuk ke dalam situasi yang sangat remaja, sangat sangat menyenangkan gitu dan ini bisa berhasil karena cara cara deskripsi eh, cara deskripsi Nafis yang memang sangat apa ya sangat sangat lincah, sangat meyakinkan. Seperti misalnya saya bacakan di sini ya. Pada saat dia melihat Maria itu, kali pertama kulihat dia tergores di hatiku kata lain di dalam tanda kutip. Kali keduanya kata lain dari yang lain. Sampai sekarang goresan itu masih kurasakan. Itu penceritaan yang pertama.
Dan kemudian ini dia menceritakan lagi perjumpaan keduanya dengan Maria. Kali kedua aku melihat dia, karena jangkungnya Cok yang lebih dulu melihat, karena jangkungnya Cok yang lebih dulu melihat dia. Cok itu adalah temannya. Itu dia, katanya sambil menyikut pinggangku. Dalam nanarku yang belum lenyap karena baru keluar dari bioskop yang kebanjiran penonton, ini metaforanya luar biasa ya, kebanjiran penonton, aku segera maklum bahwa ada pemandangan umum sedang melintas. Pemandangan umum ini kan sebenarnya satu hal yang kalau kita rapat, ini pemandangan umumnya apa gitu, topik yang akan kita bahas itu apa gitu. Tapi ini pemandangan umum di garis miring disematkan pada kalimat yang seolah-olah menandai sesuatu yang sudah dipahami oleh semua orang. Mataku ibarat sinar laser mencari-cari si itu dia. Lain dari yang lain, kataku ketika si itu dia tampak. Orang-orang yang berdesakan macam itik keluar kandang itu memberi jalan kepadanya seraya memelototkan mata seperti hendak lepas dari. Di sini kita bisa perhatikan bagaimana Hafiz dengan nakalnya menggunakan itu dia sebagai kata ganti dari kata ganti dia. Jadi kata ganti dia diganti lagi dengan itu dia, gitu ya. Juga menggunakan pemandangan umum sebagai suatu hal yang dibahas dan dipahami bersama. Kita juga bisa perhatikan bagaimana Nafis menggambarkan bioskop yang penuh itu sebagai tadi kebanjiran penonton, dan penonton yang berdesak-desakan keluar itu sebagai sekumpulan itik yang keluar dari kandang. Itu menurut saya sesuatu yang sangat menarik dan apa namanya, dan dengan cerdik dimainkan untuk membuat kita seperti terlupa gitu ya pada gambaran tragis yang tadi sudah ditaruh di pertama gitu. Itu luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya sama tadi seperti yang dikatakan oleh Mas Faik, saya juga sangat tertarik dengan datangnya dan perginya dengan alasan-alasan yang kurang lebih sama gitu. Dan ada satu lagi yaitu Dokter dan Maut. Dokter dan Maut itu adalah cerita tentang seorang dokter yang menemui yang berhadap-hadapan dengan maut seperti seorang teman. Dan itu ternyata bukan pertama kalinya dia bertemu dengan si maut itu, tapi sudah yang kedua kalinya. Yang pertama kalinya perlu diketahui bahwa dokter ini adalah dokter bedah yang terkenal di kotanya. Yang pertama kalinya adalah maut datang kepada dia ketika dia sedang berpraktek dan meminta untuk dibedah, dan dikeluarkan satu bintik merah di hatinya yang menurut si maut tersebut itu adalah benih setan. Jadi kalau misalnya benih setan itu dibiarkan tumbuh dan tidak diambil, maka si benih setan itu akan menyebar dan membuat maut memiliki kejahatan-kejahatan setan gitu. Tetapi dokter berhasil membuangnya dan menyelamatkan si maut dari benih setan tersebut. Dokter yang bijaksana ini pada akhirnya berhadap-hadapan dengan maut kembali dan dia ingat siapa si maut ini, tetapi ternyata kebijaksanaannya ini atau kebijakan atau kebaikannya ini membuat dia sombong sehingga dia tuh mencoba bernegosiasi dengan maut untuk menunda kematiannya gitu. Nah, yang kenapa saya bilang cerita ini menarik bukan saja dari kontennya tetapi juga sebetulnya sepanjang cerita ini itu tuh tanpa kita sadari kita sedang berhadapan dengan satu format realisme magis yang nggak pernah diomong-omongin gitu. Kita seolah-olah baru ketemu realisme magis pada saat kita membaca cerita Eka Kurniawan gitu. Tapi sebenarnya pada Dokter dan Maut itu tidak dipisahkan antara mana yang realisme dan mana yang magis gitu. Dan ini bukan cerita fantasi karena pada saat yang sama kita tahu bahwa si dokter ini betul berpraktek, si dokter ini tetap ada di dunia orang biasa seperti kita, bukan di dunia rekaan fantasi yang kita dapati seperti di Narnia gitu ya. Ini adalah tetap sebuah cerita realisme gitu. Nah, itu tidak pernah dibahas dan menurut saya mudah-mudahan sesudah ini orang juga menjadi terbuka bahwa ternyata realisme magis sudah dimulai jauh pada zaman A.A. Nafis gitu dengan satu cerpen saja gitu yang sebetulnya cukup menghentak dan menurut saya meninggalkan kesan yang mendalam atas pemahaman kita antara kehidupan, kematian atau maut dan kehidupan sesudah mati. Wow. Jadi Maria dan Dokter dan Maut ya Mbak ya? Maria dan Dokter dan Maut. Ya.
Kalau dengar dari cuplikan yang tadi Mbak Vivi sampaikan sih ini sangat ini menarik ya. Yang pertama yang Maria itu ada meet cute-nya gitu ya, berkali-kali bilang yang lain daripada yang lain. Itu kan meet cute banget bagaimana pertemuan pertama kali melihat sosok yang jadi pujaan gitu ya. Jadi ada kesan keremajaannya dapat. Padahal tadi di paragraf awal itu agak-agak lebih gelap gitu dibandingkan ketika dia bilang yang lain daripada yang lain. Terus yang kedua soal dokter dan maut itu menarik itu pendapat Mbak Vivi tadi mengenai wah ini ada satu tonggak lagi nih soal realisme magis di Indonesia yang mana sebelum Eka Kurniawan. Kalau teman-teman di sini pengkaji sastra yang mungkin punya kepekaan lebih mungkin bisa menggali lagi ya lebih lanjut ya apakah sebelum Eka Kurniawan itu ada karya-karya serupa seperti Dokter dan Maut yang juga ada nada realisme magisnya gitu. Terima kasih Mas Faik dan Mbak Vivi. Dan kebetulan juga diskusi kita hari ini sebetulnya juga selain memperingati 100 tahun Nafis yang akan dirayakan oleh UNESCO nanti puncaknya bulan November, juga merupakan satu kerjasama antara penerbit buku Kompas dengan Komite Sastra Dewan Kesenian Jakarta yang sekarang sedang membuka sayembara kritik sastra bertemakan 100 tahun Nafis. Mungkin di sini sebelum saya mempersilahkan para penanya, ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Saya akan mengundang Mas Anton Kurnia dari Komite Sastra DKJ selaku Ketua Komsas DKJ untuk memberikan pendapat dulu mengenai diskusi kita malam ini. Dan juga tadi saya sudah melihat beberapa nama. Ini ada Dedi Nafis, ada Rika Nafis. Mungkin saya akan juga minta Pak Dedi gitu untuk berpendapat mengenai diskusi kali ini. Mas Anton, apa ada dengan kita di sini? Halo? Oh, terlempar ya? Ada di sini. Mas Anton, halo? Mungkin bisa dibantu buka mic-nya ya. Oke. Ada persoalan teknis ya. Oke. Kalau begitu mungkin saya mungkin langsung persilakan Pak Dedi Nafis dulu ya lebih dulu untuk menceritakan kepada kita mungkin terkait sosok Nafis dari tadi. Pak Dedi sudah sangat jadi kusyuk gitu menyimak kedua pembicara kita. Boleh berbagi di sini Pak dengan teman-teman di sini gitu. Cerita mengenai Nafis lebih jauh, mungkin lebih sosok personalnya yang Bapak kenal. Ya. Terima kasih Mimi. Jumpa lagi kita ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Dedi. Para pakar-pakar sastra yang dirahmati Allah. Tadi saya cukup menyimak, tapi walaupun tidak dari awal sekali karena masuknya sudah lewat sekitar 5 menitan. Jadi ada, saya senang sekali pada dasarnya karena yang membahas sekarang ini adalah generasi berikutnya dari Nafis. Jadi generasi para penulis-penulis dan juga seperti Mas Hilmi Pai analisisnya begitu, Mbak Afianti Arman yang juga memberi pencerahan banyak hal. Kadang saya juga terperangah juga ini analisanya sampai ke cerpen-cerpen yang belum umum dibaca sama orang. Dulu cerpen Robohnya Surau Kami, cerpen Datangnya dan Perginya itu sudah cukup banyak yang dibahas, tapi tentang Dokter dan Maut itu sangat jarang sekali. Maria juga sangat jarang sekali. Tetapi bisa masuk ke dalam jiwa para pembaca, itu ya suatu anugerah tersendiri juga lah buat papi kami gitu. Saya manggil papi. Jadi tadi memang Mas Faik menyebut tentang Mandra Buka agar dibaca. Wah ini gawat ini. itu
cerpen yang bermasalah betul dulu, sempat di demo juga Pak Nafis waktu di Bukit Tinggi dulu, sehingga jadi kontroversi betul sebelum terbitnya Robohnya Surau Kami. Sehingga dulu kan ada di majalah di harian Nyata di Bukit Tinggi dulu itu dimuat para ulama di Bukit Tinggi, yaitu pada ribut, sehingga dianggaplah cerpen itu nggak ada. Akhirnya Pak Ismet Fanani betah dia mencari, ketemu itu cerpen itu yang udah lama hilang itu, hidup lagi dia oleh Pak Mas Hilmi Farik ini, ya oleh Mas Hilmi Farik. Jadi tadi juga mengenai Papi itu dia selalu tidak saja sebagai seorang sastrawan, tidak saja sebagai seorang penulis, dia juga aktivis dulu. Aktivis yang cukup militan, mempersoalkan masalah-masalah kemanusiaan dan kebudayaan. Nah, pada masa muda tahun 50-an dia sebagai pegawai negeri malah membuat surat terbuka untuk memprotes keras kepada gubernur adanya suatu acara kebudayaan tapi dikemas dengan musik modern. Nah, namanya kebudayaan tapi musik modern. Itu Pak Papi itu ribut sekali, sehingga membuat surat terbuka kepada gubernur, dan gubernur pun marah, dan kepala jawatannya pada waktu itu memindahkan Pak Nafis ke Palembang, sehingga dia Pak Nafis berhentilah jadi pegawai negeri pada waktu itu. Tidak mau dia dibuang ke Palembang. Nah, itu pada umur 20-an lah, sekitar 25 tahun Papi berbuat demikian. Dan di mana-mana selalu ikut kegiatan-kegiatan bersama teman-temannya yang lain. Itu baik itu teman-temannya yang orang agama, orang dari aktivis lingkungan, aktivis perempuan, semuanya ikut campur. Mungkin karena daerahnya waktu itu di Bukit Tinggi, daerah yang cukup terkenal dulu sebagai ibu kota, jadi pemikiran-pemikiran orang di situ sangat terbuka, dan kota itu sangat kecil, jadi Papi bisa saja kemana-mana dengan enak. Dan itu kehidupan Papi. Gitu. Dia pergi ke suatu tempat, bergaul dengan tentara, bergaul dengan polisi, bergaul dengan kalangan politisi, bergaul dengan itu sepanjang hidupnya selalu begitu. Sehingga bagaimana karakter-karakter orang-orang yang ada dalam setiap pergaulan Papi itu, Papi memahami itu, dia pelajari semua. Saya pikir cara hidup seperti itu melahirkan sebuah cerpen-cerpen yang masuk ke berbagai macam genre. Ada persoalan kemanusiaan, ada persoalan kebudayaan, ada persoalan politik, ada persoalan hubungan antar manusia gitu. Dan itu saya waktu kecil tahunya sudah besar saja bahwa Papi itu memang orang yang suka bercanda, bergurau dia, dan itu selalu membuat orang pada tertawa, dan bahkan juga mak-mak kalau ada berkumpul dengan Papi itu, Papi bercanda itu, mak-mak itu pukul Papi, dipukulnya punggung Papi. Pak Nafis ini ada-ada saja. Itulah kira-kira. Nah, itulah yang jadi membuat Papi, saya rasa seluruh kehidupannya itu adalah bagian dari cerpen-cerpen itu. Nah, seperti di dalam PRRI kata Mbak Arfi tadi. Nah, itu sebuah Papi memang waktu itu tidak ikut bertempur, tetapi dia aktivis. Dia aktivis orang yang orang dulu perang saudara itu ada yang pihak dari pemerintah pusat, ada yang PKI-nya,
ada yang tentara dari sipil dari Sumatera Barat sendiri. Nah, perang segitiga lah pada waktu itu. Ada yang bilang Papi ini waktu itu berpihak kepada PKI, ada yang bilang juga pada APRI, ada juga yang bilang berada di pihak PRRI gitu. Nah, di sini Papi menemukan kisah-kisah macam-macam orang. Sebagai waktu perang PRRI itu Papi ada di Meninjau. Meninjau itu tempat kebetulan karena tempat persinggahan, tinggal di situ di tempat persinggahan, sehingga banyak menemukan kisah-kisah orang-orang PRRI itu. Orang PKI juga ngobrol-ngobrol di sana, orang tentara APRI juga ngobrol singgah di sana, sehingga lahirlah cerita-cerita yang tentang PRRI macam yang Mbak Afi bilang tadi gitu. Nah, jadi di mana Papi itu berada, dia selalu merekam orang. Dan dia memang orang daerah, tetapi sering kemana-mana. Seminar ke Jakarta, ke Malaysia, ke Bali, dan sebagainya. Dan semua itu masuk ke ini, ke dalam analisisnya dalam membuat cerpen. Dan itu tidak saja cerpen sebenarnya, dalam makalah-makalah juga sangat kritis sekali di situ. Berbagai macam makalah juga banyak. Dan memang saya pikir seorang sastrawan, Papi bilang begini, dia harus semestinya dia itu seorang intelektual. Jadi gitu. Nah, orang intelektual itu harus memahami seluruh keadaan manusia, sehingga seorang sastrawan itu ya tidak saja menulis, do something dong buat manusia gitu. Tapi orangnya tidak suka juga diam, sampai tuanya menjadi aktivis tuh, Bapak. Sempat jadi politisi gitu ya. 10 tahun jadi di Sumatera Barat. Nah, selalu Mbak Afi dan yang muda-muda yang lainnya, saya pikir karena sudah bisa berkarya menulis ini, ya siap bertempur aja untuk bisa melihat manusia lebih banyak. Sebab seorang sastrawan bagi Papi itu adalah seorang pemikir yang dia selalu menganalisa apa yang ada dia lihat. Itu Papi itu mengharapkan para pelajaran di sekolah-sekolah itu Papi menginginkan anak-anak itu memahami betul sastra itu sebagai apa, agar otaknya incar. Otaknya melihat manusia itu sesungguhnya seperti apa, sehingga dia bisa berbuat optimal. Sehingga kalau nanti ada generasi sandwich ya Mas Ilmiah, mudah-mudahan nggak tercipta lagi hal yang demikian buat keseluruhan bangsa Indonesia ini gitu. Itu nilai dari saya. Terima kasih Pak Dedi, on point banget Pak, tajam. Ya. Saya senang banget tadi dengar cerita bagaimana Pak Nafis dulu ya bergaulnya tadi dengan berbagai kalangan ya, tulis tentang menteri dan lain sebagainya. Ini memang betul-betul tahu ya, kayak daging-dagingnya itu seperti apa, seluk-beluk ngobrol dengan para politisi gitu. Iya, jadi saya juga ingat dengan beberapa penulis luar negeri, Alice Munro gitu misalnya, yang juga selalu setiap makan malam gitu mendengarkan cerita dari teman-teman sekitarnya dan jadi bahan cerita. Atau kalau kita dari tadi saya dengar Mas Baik dan Mbak Vivi bercerita, ini seperti kayak kesannya seperti melihat fragmen atau potongan-potongan Balzac yang cerita tentang kota Paris gitu. Jadi kesan apa ya, kepengarangan, kepengerajinan kalau pakai bahasanya Mbak Vivi tadi itu didapat dari Pak Nafis ini ya, memang dengan tadi itu bisa bergaul dengan kalangan, mendengarkan semua cerita, kemudian menyadapnya jadi cerita. Makasih Didi. Itu. Di sini ada keluarga yang lain lagi Pak ya, yang ikut dalam diskusi. Mbak Mimi, saya boleh nanya? Ada Rika, ada Rinto juga. Oh ya. Mas Faik mau nanya ke Pak Dedi. Pak Dedi, silakan. Oh ya. Tertarik penjelasan tadi, tapi ya, saya itu punya penasaran aja soal bacaan-bacaan Pak Nafis ini tentu saja banyak. Tapi saya mau nanya satu hal, apakah Pak Nafis itu membaca Tan Malaka? Baca. Oh baca, oke. Berarti dugaan saya benar, karena
ada kecenderungan di dalam logika-logikanya itu Pak Nafis meninggalkan logika mistika, sehingga alurnya itu terjaga dengan baik. Terima kasih, itu saja. Nanti ulasannya kapan-kapan. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Seru. Ya, kalau Terima kasih dibaca Pak Iya. Dedi. Terima Maria kasih. itu ada satu nama Iya. ya, Fidel Castro muncul gitu ya di akhir cerita. Menarik. Iya. Ya, kelihatan kirinya juga. Tadi juga Pak Didi bilang ada anasir-anasir aktivismenya. Cuma juga saya penasaran apakah ada keterkaitan dengan apa ya, kubu-kubu kebudayaan kita ketika itu mungkin ya. Tapi mungkin nanti dibahas di luar saja. Ini dalam rangka ini kita tadi mengundang Mas Anton Kurnia sebagai Ketua Komite Sastra, tapi tadi jaringannya rupanya lumayan terganggu, masih nge-lag. Jadi ini yang akan mewakili dari Komite Sastra Dewan Kesenian Jakarta ada Fajrian Nurdiarsi atau yang biasa kami panggil Mpok Diah. Mungkin bisa menyampaikan pendapat atau bercerita tentang sayembara kritik sastra bertemakan 100 tahun Nafis Satrisno. Ya, halo. Terima kasih Mimi kesempatannya bagi Komite Sastra dan penerbit buku Kompas pada malam hari ini bisa mengadakan diskusi buku mengenai karya-karya lengkap dari Ali Akbar Nafis. Terima kasih kepada dua bicara, Mbak Vivi dan Mas Faik ya. Dan kemudian ada juga dari perwakilan Pak Dedi. Kalau kita mendengarkan ya dari awal, ternyata banyak sekali karya-karya Pak Nafis ya yang mungkin belum banyak dikenal oleh pembaca masa kini. Yang paling terkenal memang adalah Robohnya Surau Kami. Tapi kemudian dari beberapa yang tadi disebutkan, karya-karya terbaik, 3 terbaik itu banyak sekali pengetahuan baru yang bisa kita dapat dan ternyata relevan. Dan bagi para penulis pada hari ini, apa yang dilakukan oleh Pak Nafis di luar dari karir kepengarangannya yang sangat cemerlang, yaitu bagaimana dia menggali ide dari pergaulan dengan sesama seniman di Kota Padang ya dan sekitarnya, dan juga karir politiknya ternyata itu juga bisa menjadi ilham bagi kita menulis. Komite Sastra Dewan Kesenian Jakarta ikut menyambut 100 tahun peringatan lahirnya Nafis dengan menggelar sayembara kritik sastra. Sayembara ini tadinya akan kami tutup sekitar tanggal 30 Agustus, akan tetapi mengingat penerbitan buku ini ya baru saja terjadi, kemudian jumlah pendaftar dan pengirim naskah masih ada selisih, artinya yang mendaftar itu belum semuanya mengirimkan karya, maka dari Komite Sastra memperpanjang masa pendaftaran dan penerimaan naskah hingga 14 September 2024. Jadi waktu yang tambahan ini bisa dimanfaatkan untuk kembali menggali lagi tema-tema, menggali lagi kemudian makna-makna atau cerpen-cerpen Nafis yang akhirnya bisa dituliskan menjadi sebuah karya kritik sastra, dan kami masih menunggu sampai 14 September itu. Saya mewakili Komite Sastra dan teman-teman yang lain sangat bersyukur dan berterima kasih karena ternyata di ruang Zoom ini cukup banyak ya peminatnya, dan di kolom chat juga masih banyak pertanyaan-pertanyaan. Ini menunjukkan bahwa minat terhadap karya-karya Nafis dan karya sastra Indonesia secara keseluruhan masih sangat baik. Terima kasih Kak Mimi dan teman-teman dari penerbit buku Kompas dan keluarga. Semoga ke depan kita masih bisa terus melaksanakan diskusi-diskusi seperti ini lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Diah sudah Waalaikumsalam mewakili warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Komite Sastra Dewan Kesenian Jakarta, Mas Anton Kurnia, yang berhalangan hadir malam ini. Ya, teman-teman di sini yang ikut diskusi Zoom, saya rasa juga sebagiannya mungkin ada juga yang sedang gitu ya harap-harap cemas gitu mau menulis Betul. kritik soal apa gitu tentang Nafis, dan tadi dapat bocoran terus ini dari kedua pembicara kita, bonus juga dari Pak Dedi gitu, cerpen-cerpen yang sangat menarik gitu untuk dikupas lagi tentang Nafis.
Di sini juga seperti tadi Mbak Yah bilang, di kolom chat ada banyak pertanyaan, dan ini bahkan ada yang tahun lahirnya itu di tahun meninggalnya Pak Nafis nih. Dia ada beberapa pertanyaan yang tadi juga ada yang perdebatan ini yang menjawab pertanyaannya. Mungkin saya langsung persilakan ya kepada para penanya di kolom chat ini. Kalau ada yang mau open mic atau buka video. Kepada ini yang pertama dari Nasef Nugraha, apakah mau buka kamera? Ya, akan langsung Baik, menunjukkan pertanyaan di dalam kolom chat. terima kasih banyak atas kesempatannya. Salam kenal, saya Nasef dari Cianjur, Jawa Barat. Izin yang bertanya, tadi pertanyaan 1 dan 2 sudah Bukti tentang dijawab ya, cerpennya mengenai Aanaf. cerpen. Yang saya tanyakan yang nomor 3. Nafis itu kan melewati fase pergantian pemerintahan gitu, dari orde lama ke orde baru, karena beliau sudah menulis dari tahun 50-an. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah Nafis merekam gitu pergantian rezim dari orde lama ke orde baru itu dalam bentuk cerpen, atau setidaknya ada singgungan di dalam dunia politiknya gitu. Apalagi tadi diperkuat oleh Bapak Denny mengenai Nafis ini membaca bukunya dari Tan Malaka gitu. Apakah pemikiran-pemikiran politiknya terpengaruh juga gitu dari sana gitu. Dan apakah ada cerpen yang direkomendasikan khusus untuk merekam fase pergantian itu. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Nasef. Pertanyaannya menarik sekali. Ya, mungkin langsung bisa silakan dijawab sama Mbak Vivi dan Mas Faik. Nanti kita akan membuka pertanyaan lagi ke yang lain. Saya mulai dulu boleh ya? Oke, justru sebetulnya peralihan kekuasaan yang paling besar itu kan terjadi di tahun 65-67 ya, di mana Orde Lama berganti dengan Orde Baru, dan di situ ada tragedi kemanusiaan yang luar biasa. Sekian banyak orang dibunuh gitu atas nama politik pertempuran idealisme. Tetapi justru ini kalau kita teliti dari cerpen-cerpennya, yang bisa kita lihat itu di 64 itu memang ada cerpen-cerpen yang berupa kritik-kritik terhadap birokrasi seperti Pak Menteri mau datang, atau gegar budaya seperti orang dari luar negeri gitu. Juga politik warung kopi. Tetapi di 65 itu justru seperti ini sebenarnya juga spekulasi lagi gitu ya. Saya melihat di 65 itu hanya ada satu cerpen yang dihasilkan oleh Nafis, dan temanya adalah tentang cinta. Jadi sama sekali tidak bicara tentang politik di 65. Di 66 itu tersirat sedikit, tapi justru menyoroti kehidupan tentara pinggiran gitu, yang ada di pinggir revolusi gitu ya, dan ceritanya diambil dari protagonis yang adalah orang dengan kebutuhan khusus gitu, yang judulnya si Bangkak, yang terpaksa menahan gairah dengan membunuh justru object of desire-nya gitu, dan itu lagi-lagi latar perang atau latar situasi politik hanya disugestikan secara samar-samar. Dan dari 66 sampai 75 tidak ada cerpen. Nah, di sini saya justru berpendapat bahwa jangan-jangan memang sulit sekali di dalam situasi yang sangat bergolak, sangat mengancam keselamatan, di mana identitas itu bisa menjadi sangat berbahaya bagi jiwa raga gitu ya, dan keluarga. Justru ada ada kekangan untuk tidak menulis, karena kalau menulis itu kemudian bisa menjadi berbahaya. Dan di tahun-tahun vakum itu yang kita nggak bisa tahu kecuali kita bertanya atau mewawancara keluarga yang kebetulan sekarang ada gitu. Tapi kalau dari yang saya lihat sepertinya memang ada resistensi, ada restriksi internal gitu yang menghalangi seorang Nafis untuk menyuarakan zamannya atau menyuarakan manusia seperti di masa-masa atau di zaman-zaman lain.
pada waktu itu. Itu yang bisa saya baca. Terima kasih. Thank you, Mbak Vivi. Membuat kita membayangkan pergolakan ketika itu, terutama fisik dan juga batin mungkin oleh Anafis, sehingga kayak ketika kita bicarakan periode transisi 65, 66 dan seterusnya itu, ya kita perlu lebih hati-hati lagi juga melihat seperti apa ya pengalaman yang dirasakan Anafis. Mas Faik, silakan. Ya, saya punya dugaan yang sama dengan Mbak Vivi bahwa pada masa-masa itu memang kalau dilihat tahunnya itu masa yang paling tidak produktif bagi Anafis. Misalnya 65 cuma 1, 661, lalu kosong hanya 1, jodoh 81, 1, baru 88, 1 juga, baru 90. Saya ada dua dugaan. Pertama adalah seperti yang dipaparkan oleh Mbak Afi. Yang kedua, barangkali dia menulis dalam bentuk lain. Nah, ini betul sekali perlu dikonfirmasi kepada orang dekat. Tetapi setelah itu seperti memasuki musim semi karena Nafis kemudian produktif kembali dan tema-tema juga kembali seperti dulu dalam pengertian sangat variatif. Bahkan di tahun, kalau kita lihat di catatan sini ada apa namanya 2021 setelah 98 tentu saja lewat, itu kan ada tragedi lagi. Itu kalau kita lihat di sini 98 itu juga tidak begitu produktif meskipun masih 3 cerpen. Tapi ada satu cerpen yang saya berpikir, oh, karena kritismenya terhadap dunia politik atau dinamika pemerintahan masih tajam. Misalnya bisa kita lihat di Kaos Kaki. Cerpen Kaos Kaki ini kan bercerita seorang pejabat akhirnya meninggal setelah mulutnya disumpal oleh kaos kaki berbau busuk. Ini ending yang sangat metaforik dan bisa kita terjemahkan misalnya ke sekarang itu betapa rakyat kalau sudah muak itu pejabat bisa dibunuh dengan kemuakan yang sudah busuk sekali itu. Nah, satirisme juga tetap Nafis tetap sangat vital sekali, sangat bertenaga dalam ngomongin soal satir-satir itu. Misalnya ada satir di Mak Pekok itu ada dialog, saya bacakan aja ya sedikit untuk menangkap secara lebih utuh satirismenya itu. Di Mak Pekok itu ada pertanyaan begini. Sekali Mak Pekok menanyai aku ini adalah tokoh utamanya ya. Kalau sudah besar, kamu mau jadi apa? Jadi polisi. Mengapa? Supaya bisa nonton cuma-cuma, nonton sepak bola, nonton film, kata. Kebayang di sini. Agar bisa nonton cuma-cuma, nonton bola, nonton film. Itu kan satu kalimat yang kemudian bagi kita yang mengalami realitas di Indonesia, itu kemudian bisa menarik jauh ke dalam pengalaman kita bahwa menjadi polisi itu kemudian sangat otoritatif dan sekaligus koruptif. Bahwa kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang absolut itu korupnya absolut juga. Sekarang kalau kita tanya dalam kasus-kasus, taruhlah kasus Vina yang tidak ada ujungnya, itu kan karena korupsi berjejalin dengan korupsi yang lain. Kasus Verdi Sambo, itu juga faksi-faksi di dalam kepolisian bertarung antara kelompok tambang, kelompok judi, kelompok sabu-sabu, kelompok narkoba, dan sebagainya. Nah, dari kalimat itu saja, itu akan sangat relevan untuk melihat zaman kekinian, untuk membedah fenomena sekarang yang dari cerpen yang ditulis 23 atau 22 tahun yang lalu. Saya kira itu sih. Itu semoga Seru banget. dengan yang diharapkan jawaban saya. Mas Nasir, apakah sudah? Itu apa ada pertanyaan lain? Iya, sudah terbayang bagaimana ketakutan tadi ya dalam periode 65, 66 gitu. Untuk pemikirannya Tan Malaka tadi, Mas Faik, apakah tergambar dalam cerpen-cerpennya, Mas? Ya, secara tersirat ya, tidak secara gamblang itu, tapi saya berpikir begini. Tan Malaka itu salah satu yang diperangi adalah logika mistika. Tan Malaka itu bilang negara ini tidak akan maju-maju kalau masih percaya pada tahayul dan sebagainya. Nah, dengan kata lain juga Tan Malaka mengumpulkan bahwa kita harus bersikap manusiawi juga. Nah, di dalam cerpen-cerpen ini nilai-nilai itu sangat kental. Bahwa logika mistika itu harus diketepikan
tetapi kita harus punya logika yang lurus tentang bagaimana menghargai manusia. Itu catatan atau paling nggak impresi saya secara garis besar sejauh ini setelah membaca beberapa cerpen yang ada di dalam buku ini. Gitu, Mas. Terima kasih banyak, Mas Ya. Faik, Mbak Vivi. Ya, terima kasih Mas Nasef. Seru banget. Saya jadi tertarik untuk lanjut ini kaos kaki, terus juga kok ini ya, di periode 2001, terus tadi juga 665 satu cerpen, 661 satu cerpen, terus loncat ke 75, terus baru kemudian tahun 2000-an masih dengan sangat tajam seperti itu. Seru banget. Selanjutnya ini ada lagi, saya langsung undang mungkin ke sini. Eva Lestari dari Cisarua, apa bisa membuka kamera? Ini sebetulnya diskusi kita sampai 8.30, tapi kita mungkin bisa perpanjang 20 menit lagi. Mbak Eva Lestari Cisarua, apa mau dibacakan atau mau membuka kamera? Oke. Tapi Mbak Eva ini kayaknya udah dijawab, Mbak. Dijawab oleh Mbak Lucy. Iya, sudah dijawab, tapi apakah perlu dijawab lagi oleh para pembicara? Tidak ya? Kayaknya tidak. Oke. Kalau- Oke, selanjutnya ada dari Harun Maulana. Kalau Mbak Eva tadi bertanya tentang karya Nafis yang paling bestseller dalam percakapan di kolom chat ini, sudah dijawab oleh Mbak Lucy Bebasari, Robohnya Surau Kami, yang merupakan satu karya yang banyak dibicarakan oleh Nafis. Ini dari Harun Maulana, apa mau membuka kamera? Mas Harun? Tidak ya? Oke, saya langsung bacakan saja. Izin bertanya, sampai sekarang saya masih menduga apakah ada indikator bahwa penulis cerpen yang kontroversial yang berjudul Langit Makin Mendung yang menggunakan nama Cikusmin itu adalah Pak Nafis. Silakan berspekulasi, Mas Faik dan Mbak Vivi. Waduh, ini butuh kajian lebih mendalam nih. Misalnya, taruhlah kita menduga bahwa itu Nafis kan tidak bisa hanya berdasarkan, kayaknya nada kritiknya sama. Menggugat kemapanan berpikir tentang cara bertuhan, cara beragama. Tetapi mungkin bisa juga dari struktur kalimat, bangunan cerita atau craftingnya, alur, penokohan dan sebagainya. Dan saya kebetulan tidak punya kompetensi untuk mendedah lebih jauh, apalagi dengan bahan yang sangat terbatas. Dan Panji Kusmin sampai sekarang juga masih misterius. Bagi saya tidak ada salahnya kita membiarkan Panji Kusmin itu tetap misterius. Pertanyaan yang muncul bagi saya adalah, kalau memang ketemu siapa orangnya, terus kita mau apa? Itu saja sih jawaban saya. Tidak menjawab karena saya melempar pertanyaan baru. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Faik. Mbak Vivi? Ya, saya juga nggak tahu sih. Pertama saya terus terang belum pernah baca Langit Makin Mendung, jadi belum bisa membandingkan. Meskipun kalau misalnya saya baca dan mencoba melakukan pembacaan secara dekat, mencoba membandingkan alur, ritme, kemudian diksi dan sebagainya, tetap saja hasilnya tuh akan cocok logi gitu. Kalaupun ada beberapa bukti, tetap saja kita tidak bisa mengkonfirmasi gitu kan. Akhirnya juga cuma menduga-duga. Jadi sama seperti Mas Faik, saya tidak tahu dan nggak belum bisa menjawab atau menambahkan apapun untuk mendukung argumen bahwa A.A. Nafis adalah Panji Kusmin. Demikian. Ya, terima kasih Mbak Vivi. Ini di kolom chat juga ada jawaban-jawaban rupanya atas pertanyaan itu ya, dari Mbak Lucy Bebasari. Dia berpendapat bahwa Nafis tidak pernah menggunakan nama samaran, jadi tampaknya tidak mungkin Ki Panji Kusmin itu adalah Nafis gitu. Nanti mungkin kita bisa tanya Pak Dedi lagi ya, tadi Iya. untuk mengkonfirmasi banyak tanggapan-tanggapan teman-teman sedari tadi. Terus ini di kolom chat ada juga dari Teguh Avandi. Ini hanya pendapat sih, tapi apakah Teguh mau menyampaikannya, buka kamera atau tidak? Kalau Teguh ini juga cerpenis hari ini. Ya, dia editor saya dia.
Ya Editornya muter Mas buku Baik. saya. Oh, tidak Karena usah. Ya udah, saya bacakan ini pendapatnya Teguh bahwa tema lain soal bentang dan kerusakan alam juga didedah sangat apik oleh Nafis di Kemarau. Pada masa itu sudah begitu peduli pada isu lingkungan. Mas Faik atau Mbak Vivi atau Pak Dedi, apakah mau memberikan tanggapan mengenai isu lingkungan hidup yang dibahas oleh Nafis dalam karya-karya ini? Pertama kan dari tadi kita membahas soal bagaimana politik hari ini itu masih relevan gitu. Ketika kita baca cerpen 20 tahun lalu, 40 tahun dari Nafis itu. Bagaimana dengan isu lingkungan hidup yang memang hari ini juga banyak dibicarakan dan Nafis sudah nulisnya dalam Kemarau. Mas Faik aja deh, ini sayang sekali saya belum membaca nih yang Kemarau justru. Udah ada di Novel ya kalau tidak salah ya. catatan Kenapa? Saya tuh baca tapi belum sampai tuntas yang Kemarau. Tapi nanti saya punya utang sama Mas Teguh dan mungkin di forum ini nanti utangnya saya akan tebus ke Mas Teguh untuk diskusi lebih jauh tentang Kemarau. Tapi yang menjadi concern saya setelah mendapat pertanyaan itu adalah bahwa betapa beragam tema-tema yang Nafis tampilkan di cerpen-cerpennya, mulai dari feminisme, lalu bahkan orientasi seks yang berbeda itu pun dia sudah berani gitu. Dan saya tidak heran kalau kemudian masalah lingkungan juga dia angkat. Di cerpen yang judulnya Perempuan Itu Bernama Lara, itu kan bicara tentang orientasi seksual yang berbeda. Seorang tentara yang punya orientasi seksual berbeda, tapi pada saat yang sama, Aan Nafis juga menggambarkan perempuan yang kemudian independen. Dia berani melawan terhadap suaminya yang ternyata tidak suka perempuan dan dia lari. Lalu pemberontakan yang lebih nyata di sini saya kira juga pemberontakan kultural di sini. Dia ditanya perempuan itu ketika ketemu dengan tentara yang dulu menemaninya, "Kamu sekarang kerja apa?" "Saya kerja dagang." "Dagang apa?" "Dagang apa lagi kalau bukan terlanjur dari dulu. Aku dagang diriku sendiri." Ini sebuah statement yang sangat kuat gitu ya, bahwa seseorang itu harus berani mengakui siapa dirinya dan berani bersikap karena itu sudah pilihan gitu. Nah, ini cerpen kan juga kalau mau digugat gitu, kayaknya Pak Nafis, saya kalau berpikir menjadi Nafis itu berpikir, saya dulu pernah digugat lebih parah daripada kasus ini. Jadi kalau tarafnya hanya digugat soal ada orang yang mendeklir berani jual diri, situs enteng lah. Jadi secara mental itu lebih kuat gitu. Nah, dengan kata lain bahwa terpaan-terpaan atau resistensi sebagian orang terhadap karya Pak Nafis itu membentuk pribadi yang jauh lebih kuat di kemudian hari dan makin berani untuk menyuarakan apa yang menggelisahkan dia. Itu. Mas Teguh merespon pertanyaan Mas Teguh dan kemudian saya tarik kepada tema yang lain yang mungkin lebih sensitif. Termasuk di cerita soal Nurul ya, tentang perempuan yang mendenial atau menolak dirinya sebagai perempuan, tetapi kemudian dia akhirnya hamil, punya anak, anaknya ditelantarkan, tapi di kemudian hari dia mengakui bahwa memang takdirku sebagai perempuan. Ini juga sebuah dinamika psikologis yang menarik, yang kalau kita telaah lebih jauh sekarang ini, mungkin itu adalah teman kita, mungkin itu adik kita, mungkin itu adalah bibi kita, atau tetangga kita, atau kenalan kita. Jadi tokoh-tokoh di dalam cerita cerpen-cerpen Pak Nafis ini sangat manusiawi dan sangat ada di dunia yang sebenarnya. Begitu. Ya, terima kasih Mas Faik. Mbak Vivi tidak. Enggak sih, saya cuma mau menambahkan sedikit saja dari tadi yang dikatakan oleh Mas Faik, yaitu mengenai ini sih yang saya sangat kagum ya, yaitu mengenai nyali. Maksudnya pada saat itu gitu dengan dua cerpen yang dalam tanda kutip bermasalah saja tuh sudah cukup merepotkan mestinya ya buat karir kepenulisan Pak Aan Nafis gitu. Tetapi itu tidak menyurutkannya untuk mengambil tema-tema lain yang sama sensitifnya untuk dikemukakan dan disuarakan, seperti misalnya kritik terhadap birokrasi, terhadap feodalisme, kerusakan lingkungan, terhadap hukum adat,
terhadap nilai-nilai yang bertentangan dengan kemanusiaan. Dan ada satu kalimat yang menurut saya tuh bagus sekali yang dijadikan kalimat mungkin bisa dikatakan penutup gitu ya oleh Pak Ismet Fanani mengenai itu ya, mengenai kenapa mungkin ini juga satu alasan kenapa Pak Nafis lepas dari tema-tema sensitif yang dia sampaikan gitu ya, dan dengan tetap berani dia suarakan, itu mungkin karena dia merasa bahwa dia memang bisa menjadi pelantang atau penyampai hal-hal yang tidak bisa disampaikan oleh orang lain gitu. Sebentar, saya tadi udah nyatet cuma kok terlewat. Sebentar. Menarik ya, karena pada kita menimbang konteks zaman itu gitu, dia menjadi pelantang gitu, sementara sekarang ini kayak semua orang itu bebas Menjadi konformis. Iya. jadi pengaruh. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Ismet Manani itu kurang lebih kalimatnya seperti ini gitu, bahwa Pak Nafis ini seperti pemancar radio yang menjangkau radio penerima atau gelombang penerima yang sudah ada di dalam hati setiap orang gitu. Jadi menurut saya itu satu kalimat yang sangat menyentuh dan mewakili apa yang sebetulnya dilakukan oleh Pak Nafis. Iya, wow, menarik itu. Satu pelantang pendapat dari Ismet Fanani tadi. Ini rupanya yang sedari tadi membalas di kolom komentar, Lucy Bebasari, tadi ada komentar dari Rinto Anafis, adalah putri Nafis anak kedua. Mungkin boleh saya undang tidak ya, ini Mbak Lucy Bebasari untuk bicara seperti Pak Dedi Nafis sebelumnya tadi. Terutama ini untuk tadi pendapatnya soal Ki Panji Kusmin tadi kan, mengenai Pak Nafis ini tidak pakai nama samaran gitu. Karena di sini juga ada tanggapan lagi ya dari penanya sebelumnya bahwa ya masih mungkin sebetulnya menurut Harun Maulana, karena pada periode itu semua orang pakai nama samaran kayak Iwan Simatupang nulis Kong itu, menurut Aji Prof Sidi itu ya begitu. Kira-kira Mbak Lucy Bebasari apa? Ya silakan Mbak Lucy. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Terima Terima kasih gagasan yang sangat bagus tentang membaca kembali Nafis dan karya-karya beliau yang rasanya sampai saat ini masih menyentuh segala lapisan masyarakat ya. Nah, itu adik saya Dedi Andika langsung di bawah saya itu paham betul bagaimana sejarahnya almarhum Papi dengan karya-karyanya. Dan Dedi juga lagi mengumpulkan semua karya Papi tidak hanya dalam bentuk cerpen, novel, juga karya-karya lain yang masih tersimpan rapih di perpustakaan keluarga. Terima kasih semuanya atas apresiasinya terhadap Papi kami. Dan saya speechless ya, nggak bisa ngomong. Kami juga senang sekali ini membaca komentar-komentar Bu Lucy di sini. Iya, terharu, sangat terharu. Terima kasih. Terima kasih. Demikian Mas. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lucy. Ini hangat sekali rasanya. Saya membaca kolom-kolom chat ini, Bu Lucy memberikan tanggapan, jawaban ke teman-teman yang bertanya di sini, membantu para narasumber kita di sini. Maaf kalau salah ya. Ya, Maaf kalau wancang. Sangat-sangat hidup, sangat-sangat vibran kalau istilahnya Mbak Vivi. Di diskusi chat ini ada tanggapan atas Satriawan juga gitu, mengenai kiprah Pak Nafis. Rata-rata ini sangat terpantik ya oleh karya-karya Pak Nafis, dan ya kehadiran para keluarga di sini ya memberikan semangat lebih bagi mereka untuk membaca lebih lanjut karya-karya Nafis. Saya mungkin lanjut langsung ke Antonius Aji.
Apa mau membuka kamera karena ini pertanyaan ya? Silakan. Antonius Aji. Terima kasih Mbak Dewi. Ya, silakan. Saya Antonius dari Ya, Pak Bandung. Antonius. Pertanyaan saya itu sudah saya tuliskan di chat. Saya tidak banyak membaca karya Nafis, tapi saya punya kesan yang sangat dalam tentang tulisan Nafis meskipun saya tidak membaca banyak gitu. Nah, sudah saya tuliskan di chat. Antara lain bisa dibacakan di situ. Nanti kalau ada kekurangan boleh saya tambahkan. Terima kasih. Baik, saya bacakan. Terima kasih Pak Antonius sudah menyimak sedari tadi. Oke, saya hanya baca sedikit karya Nafis. Salah satunya dari sedikit itu adalah Robohnya Surau Kami. Saya memiliki kesan bahwa Nafis memahami betul masyarakat yang melingkupinya dan ideologi apa yang dianutnya. Satu hal yang sangat menarik bagi saya adalah Nafis mampu mengambil jarak dari masyarakat yang melingkupinya dan ideologi agamanya. Sehingga beliau bisa berpikir kritis dan kekritisannya itu dituangkan dalam cerpen Robohnya Surau Kami. Di sini dia mengkritik perilaku beragama sebagian orang dalam masyarakatnya. Baginya yang beragama mesti sampai pada intinya yaitu Tuhan dengan mengutamakan kemanusiaan. Bukan sekedar menjalankan ritual agama. Nafis tidak mempertentangkan agama dengan kemanusiaan, tapi dengan beragama orang harus sampai pada Tuhan melalui sikap dan perilaku kemanusiaannya. Bagaimana tanggapan para narasumber? Walaupun tadi Mbak Vivi dan Mas Faik sudah sedikit gitu ya di depan membahas soal Robohnya Surau Kami, apakah lagi ada pantikan-pantikan soal religiositas dalam karya Nafis ini? Iya, saya di awal tadi sih juga mengedepankan itu ya, bahwa pada akhirnya Nafis itu memenangkan kemanusiaan. Jadi ada keseimbangan. Artinya gini lah, kalau di dalam Islam, dan saya meyakini Pak Nafis sangat paham itu, misalnya mendirikan sholat, itu yang dimaksud bukan hanya ruku, bukan hanya sujud, bukan hanya tahiyat, bukan hanya membaca bacaan-bacaan di dalam sholat itu. Tetapi mendirikan sholat itu adalah menjalankan di dalam kehidupan sehari-hari nilai-nilai dari sholat. Makanya di situ mendirikan sholat, bukan menjalankan sholat. Nilai-nilai yang ada di dalam sholat itu harus ditegakkan. Misalnya ketika terakhir salam kanan ke kiri, itu artinya kita harus peduli kepada sesama. Nah, nilai-nilai itulah yang kemudian diterjemahkan oleh Nafis dalam Robohnya Surau Kami, kemudian dalam kaos kaki, dalam tamu yang datang pada hari Lebaran, di dalam ibu, di dalam jodoh dan sebagainya. Di sana terbentang luas sekali nilai-nilai kemanusiaan tanpa meninggalkan nilai ketuhanan. Dengan kata lain, Nafis ingin mengetengahkan bahwa hubungan antar manusia harus seimbang dengan hubungan manusia dengan Tuhan. Hablum minanas dan hablum minallahnya itu harus seimbang. Nah, pada titik keseimbangan itulah sebenarnya seseorang sudah menemukan jati dirinya sebagai manusia sekaligus sebagai hamba. Menemukan jati dirinya bertuhan sekaligus bermanusia. Nah, saya kira nilai-nilai itu tersebar berserak dan mudah sekali kita temukan di dalam cerpen-cerpen ini. Misalnya, kalau mau nyebut satu contoh di luar yang sudah-sudah tadi adalah, saya akan mengambil satu contoh cerpen yang ini nih. Tamu sudah, Mak Pekok misalnya. Mak Pekok itu bercerita tentang orang yang hidup sendirian dan kemudian dia meninggal dan tidak ada yang tahu. Ini kan sekilas seperti pengabaian, tetapi di situ ada kalimat, kalau dia dibiarkan mati dan tidak tahu atau dibiarkan kelaparan. Ada kalimat yang menggugat begini, bagaimana kita bisa mengaku sebagai orang yang beragama? Bagaimana kita bisa mengaku sebagai orang yang bertuhan? Nah, itu sebuah gugatan yang saya kira akan menyadarkan banyak orang ketika dia mengaku cukup soleh, mengaku cukup beragama dengan baik. Begitu jawaban saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Faik. Mbak Vivi? Saya mungkin cuma mau menambahkan sedikit ya yang mungkin membedakan Nafis dengan penulis Disney gitu ya, yang happily ever after gitu. Bahkan ketika kita pembaca sudah menarik sebuah kesimpulan bahwa hubungan antar manusia itu ternyata sesuatu hal yang
penting untuk diperhatikan juga, bukan cuma sekedar hubungan ke yang atas gitu ya. Tapi sebenarnya di dalam cerpen-cerpennya itu A.A. Nafis tidak pernah membuat satu kesimpulan gitu. Itu kesimpulan yang seperti kayak kita kayak dibukain pintu, ini lo masuk apa enggak gitu. Tapi dia cuma membuka pintu gitu. Karena sebetulnya kalau kita perhatikan di cerpen Robohnya Surau Kami, kakek Garin itu bunuh diri. Dan itu menggambarkan satu goncangan. Buat yang belum baca ini sorry ya, ini apa spoiler alert. Tapi itu menggambarkan satu goncangan kejiwaan yang apakah betul kita bisa menutup itu dengan sebuah kesimpulan bahwa hubungan antar manusia itu lebih penting atau harus diperhatikan juga di samping hubungan ke atas gitu. Satu itu, dan yang kedua gambaran-gambaran bahwa sesudahnya surau itu tuh berangsur-angsur rusak, tidak ada yang menjaga, itu tuh mau ngomong soal apa gitu. Anak-anak kecil yang berlarian di situ, kayu-kayu surau yang dipretelin oleh ibu-ibu untuk kayu bakar memasak makanan sehari-hari gitu. Itu akan kita artikan apa gitu. Jadi banyak sekali sebetulnya lapisan-lapisan simbol yang kalau kita mau baca lagi, mau dedah lagi itu masih bisa bicara banyak hal gitu. Itu kayak minyak wangi gitu, lapisan paling atas habluminawas gitu misalnya. Lapisan kedua baru kecium sesudah setengah jam pertama, lapisan ketiga gitu. Jadi rasanya tuh ada banyak dimensi yang sebetulnya kita bisa baca lagi gitu. Dan di situ kehebatannya. Bahkan di mantra buka yang orang dengan seketika langsung bilang bahwa ini tuh zaman sekarang ini udah pasti kena kena tuntutan pelecehan agama gitu ya. Dalam mantra buka itu endingnya apa? Endingnya kan aku lirik itu akhirnya atau si pencerita itu akhirnya menjadi orang yang gamang, tidak tahu bagaimana menghadapi situasi membingungkan dari sebuah realita di mana adiknya yang menyampaikan cerita berbingkai di dalam cerita ini, si Raman, yang konon adalah pejuang gitu ya, itu tidak jelas makamnya gitu. Seorang pejuang yang sama sekali tidak dihargai, mati menderita, lalu bagaimana mengukur nilai manusia di dalam kehidupan ini gitu. Kalau tadi kita bilang bahwa perhatian terhadap manusia itu harus sama besarnya dengan perhatian kepada yang di atas. Jadi dengan sengaja dan menurut saya sih dengan sangat cerdik gitu ya. Memang A.A. Nafis meninggalkan bagian akhir dari ceritanya ke dalam lapis demi lapis simbol makna yang masih terbuka untuk pembacaan lebih jauh. Itu kalau saya boleh mencoba menelaah dari dua cerita itu ya. Demikian, terima kasih. Soal detail ya Mbak Vivi yang perlu diperhatikan. Ini mengingatkan saya ke status Facebook AS Laksana. Soal bagaimana pencerita yang baik itu ya bercerita dengan detail gitu, lebih rinci lagi. Dua kata gitu. Diubah dengan jadi satu paragraf yang panjang mengenai satu peristiwa saja. Oke, karena waktu kita yang sangat terbatas, ini sudah penghujung akhir, mungkin saya hanya akan membacakan dua pertanyaan lagi, ini menjadi satu. Pertanyaan dari Nasib Nugraha lagi lanjut mengenai apakah kemudian ketika menuliskan tema yang sensitif seperti ini, itu ada kekhawatiran untuk saat ini terutama mengenai rawan ditarik ke isu penodaan agama gitu. Jadi cerita-cerita kayak gini mungkin akan membuat orang-orang lebih sensitif lagi. Terus ada juga pertanyaan dari Munif, itu mungkin lebih ke siapa pengarang yang sejaman dengan Pak Nafis, yang juga menulis dengan gaya satir atau beririsan dengan tema-tema yang dibahas Pak Nafis ketika itu. Saya boleh jawab yang pertama tadi ya, yang penodaan agama. Ya. Iya. Kalau jauh dari tahun pemilu sebenarnya aman, atau jauh dari tahun pemilihan pemilihan pemimpin daerah sebenarnya lumayan aman, karena biasanya isu-isu penodaan agama itu
tidak cukup kuat untuk menggerakkan massa gitu ya, atau untuk menggerakkan roda-roda hukum gitu apabila dia tidak dicantolkan pada kepentingan yang lain gitu. Tapi begitu dia dicantolkan kepentingan yang lain itu udah kayak api disiram bensin gitu. Tetapi sejauh dia berdiri sendiri sebagai satu isu gitu, itu biasanya dengan mudah bukan dengan mudah sih, tapi tidak akan berdampak besar gitu. Tapi ini pendapat saya ya, kalau melihat beberapa kasus ke belakang gitu, di mana kejadian-kejadian yang mendapat label penodaan agama itu biasanya memang dicantolkan pada momen-momen kritis, itu ada pergerakan-pergerakan politik. Ya. Mbak Vivi. Mas Faik mau Ya, saya setuju sih dengan Mbak Vivi bahwa pelaporan atau isu-isu penodaan agama itu sebenarnya adalah politisasi ya. Misalnya ditunggangi di masa-masa tertentu. Dengan kata lain, kalau kita pengen menulis isu-isu yang kita anggap sensitif, tetapi itu perlu disuarakan, kita harus bisa menakar atau membaca batin suasana saat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kan itu juga sangat tergantung dari kelihayan kita ya. Kalau kita memakai metafornya pas gitu dengan bahasa-bahasa yang pas, saya kira kita sangat mudah sekali terhindar dari tuduhan penodaan beragama. Jadi kita bisa mengukur itu, kita bisa menguji sendiri kalau pakai kalimat seperti ini kira-kira dari mana dia bisa diserang. Kalau pakai plot seperti ini dari mana dia bisa dihantam. Itu bisa diukur dari situ. Artinya kita juga harus punya kemampuan atau punya jurus-jurus yang cukup memadai untuk menampung gagasan yang itu tadi, yang satir, yang menggugah, yang kemudian di tepi jurang, pijakan kita harus kokoh. Karena jangankan di tepi jurang, bahkan isu-isu yang kita berada di tengah lapangan, kalau kita tidak kokoh kuda-kuda, kita juga bisa ambruk. Tapi kalau di tepi jurang, kalau kuda-kuda kita kokoh, kita tidak akan jatuh. Itu sih, Mbak. kalau nama pengarang yang sejaman Nama dengan pengarang Hanafi, sejaman. yang mirip karakternya. Yang mirip karakternya ya agak susah saya nemunya itu kan dia sejaman dengan Pram ya, sejaman dengan Khairil Anwar. Mungkin perlu dilihat juga satirnya memang pada wilayah yang agak berbeda meskipun isunya bisa jadi sama. Selain itu kan ada Taufik Ismail, saya kira juga pernah hidup di masa yang sama dengan Anafis. Selain itu coba saya ingat-ingat ya. Semoga ingatan saya yang terbatas ini cukup bisa membantu. Ada Idrus saya kira juga iya ada. Sitor Situmorang juga saya kira hidup pada masa-masa kejayaan Anafis. Dari situ kayaknya ini perlu dibikin kajian tersendiri nih Mbak Mimi untuk membandingkan karya-karya mereka. Apakah punya garis-garis yang sama terhadap gugatan fenomena sosial atau satirismenya dan lain-lain. Kebetulan saya mohon maaf saya tidak punya cukup bahan dan saya kira waktunya juga tidak cukup kalau harus menyandingkan karya-karya mereka itu. Tapi sekedar Iya, untuk pop up tambahkan. nama-nama, saya kira nama-nama mereka lah yang hidup sejaman dengan Anafis. Terima kasih. Jadi kalau ya terima kasih Mas Faik, Mbak Vivi. Jadi kalau tadi Mas Munif mau membahas tadi ya, mengenai kesastraan sejaman dengan Hanafi secara komparatif perbandingan tadi ada beberapa nama tadi yang sudah ditawarkan oleh Mas Faik. Karena waktu kita yang terbatas, jadi mungkin kita perlu akhiri acara ini. Jadi dari sini, dari diskusi ini kita sudah banyak informasi dari para Masih narasumber. belum kelar. Ya, bahwa ya nama besar Nafis ini dalam jagat kepenulisan prosa Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Karyanya yang terbit antologi lengkap cerpen Nafis ini yang dicetak ulang kembali oleh penerbit buku Kompas, satu bentuk penghargaan terhadap salah satu tokoh Indonesia yang punya nama besar itu, dan akan terus dan perlu kita baca, perlu kita kaji dari berbagai dimensinya. Tadi kita sudah bahas bagaimana konteks zamannya, bagaimana kemudian tadi di akhir juga kita bahas pengarang-pengarang yang hidup sejaman dengannya yang bisa kita bandingkan suaranya, temanya, teknik berceritanya, dan juga sampai siapa pengarang-pengarang hari ini yang mendapatkan pengaruh juga dari Nafis
kita mungkin perlu berbincang dengan Feby Indirani, Raudal Tanjung Banua, atau tadi yang disebut Dauri Muhammad. Terima kasih sekali lagi untuk para pembicara narasumber hari ini, masih Kompas dan juga dari situs kritiktengara.id, dan juga penulis Sastra Indonesia hari ini. Terima kasih juga kepada keluarga Anafis, Mbak Lucy Bebasari, Pak Dedi Anafis, dan juga keluarga Rinto Anafis. Tadi ada banyak nama yang terlibat dalam diskusi hari ini. Terima kasih buat para teman-teman yang hadir, dan juga teman-teman Komunitas Sastra Dewan Kesenian Jakarta dan penerbit buku Kompas. Selamat malam. Semoga kita akan terus membaca karya Anafis dan mendiskusikannya seperti ini terus, dan berlanjut tahun berikutnya. Terima kasih, selamat malam. Mungkin kita foto bareng dulu ya sebelum acara selesai. Oke, aku Aba-abanya dari Tiara. Oh ya, teman-teman dipersilakan membuka kamera untuk foto bersama para narasumber dan keluarga Anafis. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih semua. Semoga nanti bertemu lagi dengan Pak Dedi dan Mas Faik. Ya, makasih Mas Faik, Mbak Fispi, Mimi. Ketemu lagi ya. Banyak diskusinya, mantap. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam.